Ini dia raja bos, muriaan. Setuju? Setuju. Pemula. Ngobrolin apa tuh kalau ngumpul? Ya bis lah Pak, masa kereta. Bukan. Iya saya tahu. Aku tuh awalnya jujur malu punya hobi suka bis. Awalnya aku pendem sendiri. Pas zaman kuliah, loh kok ada temen-temenku ngomongin bis. Hah, ternyata ada orang yang suka bis ya? Baru tuh aku gabung ngobrol-ngobrol. Akhirnya hunting ke Terminal Rawamangun. Kadang mereka suka berantem loh. Ya, antar penggemar bis. Sampai sekarang. Serius? Iya, masih ada. Biasanya musuh terbesar antara mana tuh? Waduh. Jangan, kalau itu jangan. Jadi gibahin dia nih. Sampean pernah juga teri bareng Livka kan, Pak? Apes itu juga kan? Ya apes. Nah, iya. Trouble. Naik apaan? Trouble cuy. Hah? Naik apaan? Oh, Interunit. Interunit. Pantau? Pantau cocok berangkat. Nah, ini tagline beliau nih. Tapi aku nggak tahu ya mania tahun 90-an itu kayak gimana. Belum, saya kan belum lahir. Ya bener, betul. Tahu. Jangan fanatik berlebihan. Boleh mengkritik tapi jangan menghujat. Sering di sosmed kita jumpai. Membela PO udah kayak bela agama, Pak. Iya ya. Gokil sih. Iya. Aduh, mau pulang kampung malah bisnya udah berangkat. Padahal udah pesen tiket jauh hari malah ketinggalan. Maaf, mau kemana Bapak? Mau pulang ke Pati rencananya sore ini. Terus tiketnya udah dapat? Udah, tapi malah bisnya udah berangkat tadi. Ditinggal? Iya. Wah, udah pesen padahal kemarin. Ya udah, naik bis saya aja. Apa emang? Bis apa tadi? Bis sayur. PO sayur. Emang ada ke Pati? Pati bisa, Pak. Pati bisa, tapi nanti di Batang dioper ya. Oke. Naik elep. Gimana? Besok aja dah, pikir-pikir. Besok aja? Iya, nyantai-nyantai dulu aja dah. Oh, di sini aja? Iya. Ya udah deh, ngobrol-ngobrol aja dulu deh. Sambil nunggu penumpang yang lain ya? Iya. Oke Udah deh. dapat nanti. Oke, selamat datang buat Bang Gifari Alija. Gimana? Api. Alhamdulillah. Makasih ya Selamat. udah datang ya Iya. ke sini. Aduh, susah banget nih ngundang beliau. Padahal mau pulang Pati, malah di sini. Pak, Gimana, Pak? alhamdulillah sehat. Iya, Aku alhamdulillah. sehat. Baik. Dari mana kemarin? Apa kapan? Dari Semarang. Dari Semarang. Iya. Dari kantor. Dari tempat tinggal saat ini, kos. Oh gitu. Pas di Semarang. Betul. Naik apa ke sini, Pak? Naik kebetulan semalam naik Santika. Santika. Ya, bis. Yang mana nih? Yang pink sleeper. Sleeper. Ya. Bis nomor 1 di Muria Raya untuk saat Oh ya, ini. sekarang. Target apa? Market leader. Marketnya. Santika. Kebetulan udah lama banget nggak naik bis Muriaan. Oh gitu. Mengenang zaman-zaman kuliah dulu, Pak. Sering naik bis Muria arah barat, ngerasain konvoi. Kalau udah di Semarang kan banyak naik bis lain. Semalam kebetulan lagi pengen. Oh gitu, Muria. Jadi nostalgia ya. Nostalgia, bener. Ada yang berubah nggak sekarang? Wah, banyak, Pak. Banyak ya? Banyak perubahan. Perubahannya lebih bagus sih. Bisnya baru-baru, lebih cepat. Ya, gitulah. Keren. Fasilitasnya ini ya meningkat ya? Wah, ngomongin bis Muria kayaknya panjang banget. Ini dia raja bos, Ya. muriaan. Setuju? Setuju. Masih pemula. Itu yang bikin saya suka bis, Pak. Bis Muriaan. Gara-gara ekosistem Bener Bus. banget. di Muria Raya. Iya. Oke, kita nanti itu tahan dulu ya. Nanti sesi 2. Sesi Oke. dua. Pertama kita mau kenalan dulu nih. Oke, salam kenal. Mas Gifari. Apa namanya? Dia adalah YouTuber, salah Pemula. satu YouTuber terbesar, konten kreator terbesar di Indonesia. Cerita bis-bisan. Gokil tuh. Masih pemula, Pak. Gokil. Kenapa saya suka? Pertama, sampean itu cara penyajiannya enak ditonton. Masa iya? Betul. Alur ceritanya enak ditonton. Terus apa ya? Pokoknya enak aja, betah ditonton, banyak banget. Pokoknya harus nonton.
Itu dia kenapa? Detail. Detail. Sama hafal semua bis yang ada di sekitarnya. Gila itu. Banyak yang bilang Aneh, gitu aneh, sih. sumpah, aneh. Saya juga nggak tahu. Nah, dari awal deh, sampean besar di mana, Pak? Saya asli Pati. Ahli Pati. Yang daerah yang lagi viral akhir-akhir ini. Lagi, Pati. Ya, Pati ya itu di luar Bapak konteks Bupatinya ini jadi ya. lengker nggak? Nggak tahu kalau itu. Cari aman. Oh, di Pati, Pak. Di Di Pati. sebelah mananya, Pak? Sebelah Pati agak ke utara dikit. Oh, Pati Utara dikit. Terangkil namanya. Arah Tayu, tahu Tayu, Pak? Tayu tahu aku. Nah, rute bis-bis kan dari Tayu tuh, Tayu Jakarta, Tayu Bandung, Tayu mana. Haryanto ya? Arah ke sana. Haryanto. Oke. Besar di Pati. Lahir Pati, besar Pati, sampai sekarang ya masih asli Pati. Di Semarang karena kerja aja. Oke, berapa bersaudara, Pak Gifari? 2. Sampean anak pertama. Adanya sudah ini ya? Masih kecil, masih SD. Serius? Iya. Jauh ya jaraknya? Jauh. SMA baru punya adik. Oh. Jadi manggilnya kayak bukan Mas berarti ya? Mbah ya? Om kali ya? Oh, Mbah. Jauh banget umurnya. Oh gitu. Tapi beliau tahu. Adanya tahu, sampean tuh Tahu. sering ngebis gitu. Iya. Konten-konten. Oh gitu. Tapi orang tua masih di Pati ya? Masih, alhamdulillah. Beliau juga Sultan Pati loh. Wah, gokil. Sultan Pati. Ya namanya hobi, Pak. Bukan yang profesional banget kan. Cuma ngejalanin hobi lah. Sambil minum. Silakan. Ini nih. Semuanya nih cemilan dibuka gratis. Kalau di M-Trans sudah kayak kalau di bis sudah kayak M-Trans ya. Oh, Trans lengkap ya. Tapi ini makanan lokal, Pak. Iya. Ini ada kacang Tamu juga. dilarang lapar. Tamu dilarang lapar, betul di podcast ngetem. Nah, sampean SD di Pati, Iya, SD di Pak. dekat rumah. Di kampung ya. Dari kecil ada pengalaman naik angkutan umum nggak sih atau apa gitu? Nah Naik itu. sepeda, naik motor. Wah ini kayaknya kalau diceritain dari nol ya. Silakan. Awal seneng bis itu dari kecil karena kebetulan kan bapak ibu kerja di Pati ya. Nah Oke. itu hampir tiap tahun adalah beberapa kali kayak studi banding study tour apa istilahnya piknik keluar kota. Sering banget diajak Pak. Oh gitu. Pak, awalnya. dari TK bahkan sebelum ke TK dari kecil lah ke Jakarta, Bandung, Malang, paling jauh sampai Bali. Sewa bis. Iya sama bis. Masih ada tuh fotonya, masih kecil banget segini kali ya. Ya. Nggak sampai seroda. Dan apa Pak kebanyakan bis wisatanya? Nah zaman segitu kebanyakan bis-bis lokal sana. Selamat. Wah, Selamat legend Aku tuh Pak. masih ingat yang liverinya gambar-gambar kartun, stiker itu. Oh iya. Iya itu jauh sebelum Evonek. Budi Jaya, non AC juga pernah naik. Oke. Itu wisata ya? Apa akad juga? Wisata dulu wisata. Oh, wisata Pati ya? Pati. Sekarang Oh, udah gitu. off. Oh, udah off semua. Terus Sumber Harapan. Sumber Itu juga Harapan. legend Pati. Oke. Zaman segitu yang bagus-bagusnya awal-awal Subur Jaya Ah, naik. Subur. Nah, Sampai 2000-an sekarang berkembang. 90-an ya berarti ya? iya saya kecil mah udah 2005 ke atas, Pak. 2005, 2010 lah. Oh, gitu. 2010 udah kayaknya udah Jetbus ya? Wes Jetbus dong? Belum. Belum ya? Ya awal-awal Jetbus era peralihan Marco ke Jetbus itu Subur Jaya naik-naiknya. Nah, itu sering banget diajakin ke luar kota, Pak. Piknik ya? Piknik. Ya, Wah, dari mantap. situ udah ada rasa ketertarikan sama benda kotak namanya bis itu, Pak. Betul. Apa yang paling menarik suaranya apa Ya, nggak tahu, livery? kalau aku lebih ke suasananya di dalam bis itu, Pak. Oh, vibes-nya. Vibes-nya. Sampai sekarang bahkan jujur kalau saya naik bis itu bukan menikmati bisnya. Lebih tapi menikmati ke perjalanannya itu. oh, gitu. Mm-mm. Oh, enak tuh bisa Very good. berubah-ubah tuh, Pak. Setiap kesempatan, setiap Iya, jalur beda-beda momen momennya beda. dinamis Makanya ya. seneng explore rute yang lain-lain gitu, selagi bisa. Dari situlah ya pas lagi kecil tuh mulai itu. Ke sana, ke Jakarta, ke Bali, kemana-mana itu. Masih zamannya mesin depan nggak sih? Sempet. Sempet. Non AC malah, wisata Oh, non non AC. AC. Sekarang mana ada wisata non AC? gerah-gerahan. Sumuk. Iya. Oh gitu. Budi Jaya masih warna putih, liverinya kayak pulau-pulau gitu. Oh. Itu wisata besar juga di apa? Pati. Ya, Lumayan. lumayan lah zaman segitu mah. Belum kayak sekarang ya. Sekarang kan PO wisata makin banyak.
cuma modal berapa bis, KPS-nya ngikut udah buka wisata. Zaman dulu mah belum begitu banyak, Pak. Harus. Jadi tuh kayak misalnya dulu tuh harus besar banget ya buka wisata tuh ya. Kayaknya iya kali ya. Ya nggak tahu sih gimana aturannya. Cuman belum sebanyak sekarang. Pilihannya ya. Pilihannya belum sebanyak Betul. sekarang. Terbatas pada Subur Jaya, terus apalagi tuh tadi Slamet gitu-gitu ya. Iya. Itu Oke. ke bawah sampai SMP, SMA masih diajak keluar gitu. kota. Oh, sampai udah Iya. agak mudaan dikit tuh SMA masih. Masih, bahkan rela nggak sekolah demi. Oh, bolos. Iya, bolos izin Keasikan ini ya. keperluan keluarga. Bener. Itu kalau di surat-surat keterangan Iya, gitu ada keperluan keluarga gitu. Kan bener perlu keluar kota. Tapi adek belum ada tuh ya? Belum. Belum ya, masih anak tunggal ya. Sampai SMP lah mungkin. SMP udah baru tuh sendiri. adekmu lahir. Iya. Terus di sela-sela itu zaman SD itu juga sering, kan mungkin Bapak udah ngerti ya kalau suka bis gitu. Sering paham diajak ya main ke beliau ya. terminal, ke agen gitu. Oh iya. Ya namanya Bapak ngomong anak lah ya. Motoran ke terminal liatin bis doang gitu. Bener sih, iya begitu. Aku lupa tahun berapa ya, kayaknya SD. SD mungkin 2010, 6 sampai 10-an mungkin ya aku SD. Yang aku ingat zaman segitu, tahu nggak Pak, bis apa yang menguasai Pati? Sekarang? Tebak, nggak zaman segitu, 2006, 2010. Ini. Yang ke Surabaya tuh. Apa? Muryaan loh ini. Pati Jakarta maksudnya. Oh, Mujijaya. Enggak, zaman segitu. Bukan. Pahala Kencana. Serius. Iya, itu satu deret parkir yang sekarang Haryanto. Ya. Dulu Pahala itu Pak Jejer. Oh iya. Wah, keren. Bis-bis dari Bojonegoro, Lasem. Kalau di Kayaknya Jawa Barat Lasem udah gitu. kayak Prima Jasa kali ya. Bisa jadi. Berderet. Deret-deret itu. Yang lain cuma pelengkap gitu, Pahala. Oh, Zaman segitu. Pahala. Era emasnya Pahala. Ya Nusantara sih itu, zaman-zaman segitu. Mereka dari lintasan dari Jawa Timur apa gimana? Dari Lasem. Oh, dari Lasem. Kayaknya Rembang. Lasem, Bojonegoro. Kayaknya. Ya, zaman segitu kan belum tahu, Pak. Cuma ngertinya lihat bis doang. Bener. Nggak ngerti nih rute mana, Lasem Poris, Lasem Bogor. Iya. Oh gitu. Nah, Iya. dari rumah ke terminal itu jauh nggak sih? Ya, 12 kilo. 12 kilo. Ya, 15 menit lah. Wah, di kampung, Pak, 20-an lah, 20. 20-an dah. Nah, kalau hunting tuh ke Terminal Pati naik apa biasanya? Dulu. Kalau SD ya masih sama Bapak, Oh, diantar. iya, sama sengaja. Bapak. Kalau sekarang berkembang naik Nah, motor. Terus, bentar SMP. Oke, SMP kan mulai di kota lah ibaratnya sekolah, nggak di kampung. pindah. Sekolahnya di kota. Kalau SD kan di kampung. Oh, Di gitu. Kota Pati gitu, ya bukan pindah. Itu mulai makin ngerti bis lah. Mulai ngerti bis Haryanto, apa-apa akap, ya dari situ. Wah, ini banyak fakta menarik nih. Nah. Akan kita gali Ini terus. banyak yang nanya kan kemarin, Heeh. kenapa kok suka Haryanto? Ya karena bis akap yang aku kenal pertama itu Haryanto. Haryanto. Belum livery wayang ya? Belum ya? Dulu tuh? Belum ya kan? Belum. Masih yang livery normal lah pada umumnya. Iya, kan maksudnya bener-bener ngerti bis ya. Akap itu Haryanto. Kalau sebelumnya kan Pahala kan cuma bocah yang lihat bis nggak paham apa-apa kan. Oke. Gitu, Pak. Nah, abis itu SMA rajin dong, makin rajin. Oh ya, SMP itu udah ada pegangan kamera, ya kamera seadanya gitu, Pak. Mulai ngerti hunting nih. Oh, SMP. Hunting. Oke. Terus lanjut Hunting lagi. bis di pinggir jalan, di agen, di terminal. Semua tuh dikontenin tuh. Iya, foto, Pak. Belum ngerti Oh, video, foto. Nah, itu diuploadnya kemana? Kayaknya Facebook tahun berapa ya? Mungkin SMP akhir itu ya, 2014-an kayaknya. 13-14 itu mulai ngerti Facebook, upload semua situ. Belum ada IG kan? Belum. Masih zaman Facebook kita dulu. Foto-foto pinggir jalan. Tapi puas ya, ada Puas kepuasan banget. tersendiri ya. Puas banget, Pak. Mulai ngerti bis, foto-foto hunting dari situ. Oke. Itu belum ngerti naik bis akap, belum ngerti. Paling naik Iyalah, bis itu kita- tadi, wisata-wisata doang. Iya. Ya kita zaman bocil masih sebatas di luar ya, Iyalah, foto-foto gitu sambil hunting. ngeliat gitu, seneng gitu. Iya, mulai suka Haryanto ya dari itu, sejak explore bis akap itu. Nah, tapi Terminal Pati itu sebenarnya apa ya? Nggak Mewah. berubah, Pak. Hah? Sejak
dari dulu sama gitu. Iya, sama. Paling cuma berubah itu loketnya jadi lebih bagus. Bentuknya itu tetap kayak gitu. Masa sama gitu ya? Dari Formasinya zaman saya segala kecil. macam. Nah, yang bikin kaya juga karena itu banyak lintasan dari Jawa Timur Bali kan. Bener Ada. banget. Ya. Nah, jadi wah nggak cuma dari Pati Tok, ya kan? Ada yang dari Jawa Timur makin. Lorena pernah mampir Pati nggak? Enggak, dia enggak cuma lewat Dia Pantura ya. Pantura. Kemana ya jalurnya ya? Dari titik terminal itu yang jalur utama Pantura itu di mananya? Pati biasanya itu lintasan. Pantai itu Nggak ada bis yang start awal dari kota Pati itu nggak ada. Lintasan dari Tayo, Pati Utara, Sukolilo, Bojonegoro, Lasem, Pucakwangi, dan kawan-kawan. Terus yang menarik lagi Pati itu kayak Jepara ya? Betul. Setiap titik kecamatan Ada agennya. Betul, ada pangkalannya, ada agennya. Ya. Bener. Benar. Oh, Ini kayaknya seru kita bahas khusus nanti. Oke. Fakta unik bis Muria Raya. Nah, itu apa? Kita apa ya di dunia perbisan itu kayak ada semacam area-area nih. Ya kan bener kan? Bener. Area Jawa Timuran, misalnya area Tapal Kuda. Ya. Bener nggak? Terus area Solo Raya. Nah, satu yang jarang banget kita angkat, kita bahas, Muria Raya. Wah, ini luar biasa, merinding pokoknya. Boleh kelanjutin yang tadi lagi, Pak? Boleh, lanjutin lagi terus. Kan belum sampai bis akap ini tadi, Pak. Belum sampai naik bis yang beneran akap nih. Oke. Gimana? SMA, mulai SMA masih di Pati kota. Oke. Kebetulan banget sekolahku itu tidak pinggir jalan raya yang dilewatin bis. Dan SMA kan mulai bawa motor sendiri nih. Oke. Bawa motor sendiri. Tiap pulang kalau ada waktu mampir terminal. Pasti itu. Nah, jam pulang sekolah itu kan pas bis jam berangkat arah Jakarta. Jam Sore 4 ya? sore, jam 5 sore. Wah, ngepas banget, Pak. Hunting lagi, lanjutan dari SMP tadi masih belum berhenti itu. Hunting. Nggak pulang dong ya? Pulangnya malam. Ya nunggu bis habis. Oh gitu. Jam 5. Jam berapa? Jam 5 habis? Jam 5, setengah 6. Oh, Pati tuh. Iya, dari situ juga mulai ngerti teman-teman komunitas. Oh, yang lain juga ada pada ke ini hunting Iya, ya? di terminal bis, yang Bismania ORG, BMC. Oke. Terus ya jadi sering ngumpul gitu sama teman-teman yang BMC resmi. Apa sih? Ngobrolin apa tuh kalau ngumpul? Ya bis lah, Pak, masa kereta. Bukan. Iya, saya tahu. lebih spesifiknya Iya. mungkin ngobrolin apa? Keluaran terbaru kah? Iya, keluaran terbaru fasilitas ya kayak kita ngobrolin bis lah, Pak. Iya. Kayak supirnya gitu ya. Iya. mungkin. Terus pernah ikut Jamnas, ngerti Jamnas kan, Pak, agenda tahunan BMC itu. Jambore Nasional ke Jepara Iya, tahun betul. itu 2015 Iya, apa 16 kayaknya ke Jepara itu. Oh. Belum ada bis topian, wah zaman-zaman segitu. Oke. Masih awal-awal lah. Itu SMA tuh ya? SMA. Selama- Mulai ngerti naik bis yang reguler, bukan wisata ya pas SMA itu. Cuman masih deket-deket, Pak. Semarang, Solo, Jogja. Oh, Ada nyobain. diajak Bapak juga, iya. Oh. Deket-deket, belum yang Jakarta kayak sekarang, belum. Bapak bismania ya? Iya. Boleh dibilang Dia ngerti begitu ya? bis lah. Seneng bis ya? Sering ke luar kota juga, jadi ngerti bis. Oh, betul. Dan kenapa orang Pati lebih concern ke bus Iya, daripada karena nggak ada kereta? transportasi lain. Satu-satunya bus ya? Satu-satunya. Jadi selalu jadi bahan pembicaraan Bener. warga. Wow. Iya. Nah, dari SMA itu mulai ngerti. Iya, dari waktu hunting-hunting itu ya, mulai ngerti. Haryanto, bisa apa-apa itu. Dan tahun segitu udah yang mulai menguasai udah Haryanto. Paling banyak aku temuin ya Haryanto. Pahala Kencana udah perlahan. Perlahan menurun. Itu kan zaman aku kecil belum Aku ngerti sambil bis makan ya. Monggo. Silakan makan. Tamunya woi. Tahu ya. Terbalik. Ayo, Haryanto. Itu kalau banyak yang nanya, Pak, kenapa suka Haryanto? Ya karena bis yang paling banyak tak temuin zaman SMP SMA waktu hunting tuh Haryanto. Dan zaman segitu prime apa istilahnya? Prime time ya. Masa-masa kejayaan Haryanto. Awal-awal itu langsung ini Bener, awal-awal kejayaan zamannya mulai Jet Bus HD, istilah putar walik Pulau Gadung, lain-lain. Cuman zaman segitu ya cuma bisa nyimak, Pak. Belum naik-naik gitu.
Nah, yang pertama kalau aku lihat tuh Haryanto tuh yang masih Jetbus 1 ya. Iya. Tuh, itu keren banget dulu di Oh, Romangun. keren livernya unicorn. Kayaknya dari kode 80-an itu. Zaman 85, 86 Putar Balik Pulau Gadung, Sunbreaker, Executioner. Zaman segitu kan ibaratnya manianya paling banyak Pak Haryanto. Nggak tahu. Sampai kenapa. sekarang nggak? Sampai sekarang masih sih. Masih ya, harusnya ya. Mania ya bukan penumpang ya. Oh iya, mania. Kemar. Penggemar. Oke. Jadi di dunia perbisan itu, aduh sampai ngunyah banget ya. Bagus. Nih, di perbisan itu kayak sepak bola, penonton sepak bola. Bener nggak sih ada mania-manianya? Ah, fans. Iya, fan. Kadang mereka suka berantem loh. Ini. Ya, antar penggemar bus. Sampai sekarang. Serius. Iya, masih ada. Biasanya musuh terbesar antar mana tuh? Waduh. Wah, ini. jangan. Kalau itu jangan serius. Jangan. Kalau kayak gitu, kalau yang tak lihat ya biasanya cuma penggemarnya doang. Manajemennya sih akur-akur aja. Iya ya, mania-manianya aja ya. Zaman yo bukan zaman aku SMA sih, udah kemarin-kemarin. Yang paling rame kan kayak istilah inisial ya. Inisial. STJ sama Haryanto. R. Inisial. Ya, waktu itu lagi rame ya. Ini Iya. ya ini fenomena aja sih, Fenomena, bukan membela mana-mana. Ya betul. Cuma ya kayak gitu ya. Ya siapa sih Pak paling mania-mania yang kayak gitulah. Iya. Bumbu ya, bumbu lah. ABG lah ya, kebanyakan. Yang fanatik berlebihan. Iya. Saya nggak nyebut yang pihak mana ya. Kayaknya semuanya ada sih. Cuman yang paling kelihatan itu sih yang dulu fenomena. Karena Tapi di sekarang ini sih juga udah sih ya, nggak tahu. didukung sama sosmed juga ya. Nah itu perkembangan sosmed. Kacau emang. Kacau. Tapi aku nggak tahu ya mania tahun 90-an itu kayak gimana. Belum, saya kan belum lahir. Ya bener, betul. Tahu. Sampean suka bis tahun berapa Pak? Sorry. Waduh, Ngetis. udah pahit deh. Ketahuan umur ya dong. Adalah pada masanya. Ada pada masanya ya. Ada Oke, pada oke, zaman. oke. Awal lu Metro Mini ya awal-awal. Nah, Kalau aku biasa kota awalnya dulu, karena kan Kok aja. ya di Jakarta kan, di Iya. bayi umur berapa lah balita apa 5 tahun gitu. tapi ngerti ada, oh orang itu suka bis, ada ternyata nggak cuma kita doang gitu. Nah, Udah lama apa baru Pak? gini. Nice. Balik ini aku hostnya. Iya. Oh, Awalnya. Pak, aku tuh awalnya jujur malu punya hobi suka bis. Awalnya aku Oke. pendem sendiri. Hmm. Aku pendem terus. Pas zaman kuliah, loh kok ada temen-temenku ngomongin bis. Hah, ternyata ada orang yang suka bis ya? Baru tuh aku gabung ngobrol-ngobrol. Oh. Akhirnya hunting ke Terminal Romangun. Wah, Dulu keren. tuh. Ya, Oh, ya, Deki ya. bukan, ah? Hah? Deki ya? Deki. Oh iya. Terus ada Yongki namanya. Oh, Yongki. Yongki, Ya. dia suka bis. Hah, dari itu mulailah. Udah diungkapin aja semuanya suka bis. Sekalian Udah, ya, gitu. udah. Dulu sih malu sebenarnya. Kok aneh ya hobi ini? Sama. Aneh nggak sih sebenarnya? Aku suka bis tuh. Gitu. Oke, balik ke sampean. Sampean ini di sini tamu. Balik ke SMA lagi itu. Balik. Nggak Mulai- keluar nih SMA-nya. Iya. Lama banget ya SMA aja. Tidur. Enak banget. Enak banget. Teman-teman, Udah berapa menit bintang ini? tamu yang pertama tadi belum pulang, nginep di sini. Nih. Nanti kita masukin frame. Nih. Nanti. Biar penasaran, nebak-nebak dulu. Ambil dari sini dari sini. Coba nih lagi. Kagak pulang, buset dah. Malah tiduran udah kayak ini permen. Oh gitu Pak. Iya. SMA udah kelar belum ya SMA? Masih. SMA Ada teman-teman Aku dari lulus. sekolahan nggak yang itu? ada. Ada. Tapi nggak banyak, paling 1-2. Tapi kan ada temennya. Dan sama kayak ceritanya sampean, Pak. Orang ngelihat kita suka bis kan kayak aneh ya. Nah. Ngapain bis difotoin? Iya, buat apaan? Iya. Ya aku juga bingung jawabnya. Ngejelasinnya bingung ya? Iya, nggak bisa. Iya sih, bener. Setuju aku, Pak. Kita bingung jelasinnya gimana, terus hobi kita kok gini ya? Iya, apalagi tahun segitu kan hobi cuma iseng, nggak menghasilkan, nggak apa. Ngapain Betul. bis difotoin? Kalau kayak sekarang mungkin bisa jawab. Kenapa naik bis? Ngonten. Ah, itu dia. Kalau dulu Iya, kan bener. Lulus SMA tahun berapa? 17. 2017. Buset. Itu Terus 2016 kalau nggak salah era telolet, Pak. Oh iya. betul. Bom Telolet booming. 3 nada. Dan itu di Jepara. Para ngabul. Oh iya, betul. Ngabul. Aku masih inget
Ada di pinggiran jalan udah kayak karnaval kalau tahun sekarang. Iya. Karnaval horor gitu, tapi telolet suaranya. Aku tahu dari berita kalau itu. Emang bener ya begitu? Benar. Itu masih 3 nada kayak praktekin sini. Praktekin. Duluan itu apa? Itu apa? Bis Bekasi itu apa yang telolet? SCH. Duluan itu 3 nada dulu ya. SCH. Habis itu baru SCH ramai. Oh, ECH di Jakarta ya berarti. Bekasi. Oh, itu kalau Kangenyon. Kangenyon. Oh Siap. iya. Semoga Kangenyon. bisa duduk di kursi ini nanti. Ya, mudah-mudahan cerita. buat Kangenyon. Itu panjang sejarahnya. Salah satu pelopor bis Basuri yang banyak gitu. nada gitu. Wah, aku masih ingat 720, 721, 720 apa, Lip? Janisari. 150. Itu apa? Kode apa? Kode bisnya. Oh, kode bisnya. Terus yang artis juga kayak Narasyansya, terus Skor X ya. Terus apa lagi, Lip? Wah, banyak lah dulu. Banyak banget. Aku lupa. Dan itu menjadi daya tarik ya? Daya tarik. Wah, itu. Buat anak-anak. Kalau inget itu langsung inget zaman-zaman SMA lah. Sebelum telolet kan belum ada om telolet om gitu ya. Iya. Itu dim, Pak, tahun segitu. Oh. Om dim om. Om dim om, iya. Iya. Oh gitu. Iya, bukan minta telolet, minta dim. Gini di pinggir jalan. Yang lampu tembak gitu bukan? Iya, ditembak dong. Wah, dapat dim. Wah, gitu seneng. Dan itu sensasi yang nggak bisa dijelasin. Bener banget. Ibarat kalau anak sekarang mungkin dapat basuri ya. Basuri. Ya, kalau tahun dulu dapat dim, Pak. Cuma lampu doang nyala gitu. Udah seneng banget. Nah, sambil glosor nggak? Hah? Glosor. Nah, ada tuh teman-teman sampai tengah jalan. Ibaratnya kalau dulu tidak safety. Iya, dulu ya. Ada. Cuman saya lupa lah. Lupa karena keseringan. Enggak, Pak, tetap utamakan safety. Ya namanya bocah happy ya. Yang penting di pinggir. Iya, kayak fenomena sekarang minta basuri lah. Tahun segitu minta. Cuman beda zaman aja dan belum ada sosmed. Ada sosmed cuman belum ramai sekarang. Iya. Jadi kalau ada yang sampai tengah jalan, ya udah di situ doang, nggak sampai viral gitu. Kalau sekarang apa dikit viral. Betul. Ini jadinya udah lulus SMA belum, Pak? belum lulus masih SMA nih. Di sini boleh sambil makan ya teman-teman. Jadi bebas Maaf ya. Karena emang ini snack fasilitasnya. Banyak snack. Anda puas, kami malas. Nyebelin banget. Oh iya deh. Pak, SMA lulus nih. Dia kuliah anak stan. Waduh. Aku mau diem loh, Pak. Gimana? Ya nggak apa-apa. Udah disebut dulu. Pak, Ya, gimana, Pak? lulus SMA 17. Oke. Mendaftar di, anggap aja tadi nggak bilang ya, mendaftar di salah satu perguruan tinggi kedinasan di Jakarta. Nah, itu baru pertama kali ku ngebis akap ke Jakarta. Sebelumnya kan paling ngebis deket-deket, Semarang, Solo, sama wisata ya. Pertama kali bis akap ke Jakarta awal, apa istilahnya kalau awal kuliah? Daftar ulang kali ya? Betul, iya. Nah, awal. Karena sebelumnya udah suka Haryanto nih. Ya udah, bis pertama yang aku naikin Haryanto. Yang sampean pilih Haryanto. Haryanto. Yang mana? Tadi awal suka Haryanto, awal ngebis akap Haryanto lagi. Oh, yang mana? HR040. Julukannya apa ya? Julukannya zaman segitu Sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Wah. Pawangnya siapa? Sunnah Rasul julukannya. Sekarang apa, Lip? Julukannya terakhir? Lupa ya. Crashnya Tormenta. Itu 040 terakhir musibah laka, hancur bisnya. Udah nggak ada sekarang. Udah nggak ada. Rute Tayun Doyong. Oh, Doyong. Doyong Tangerang, turun di Iya, BSD. betul. turun Itu di dekat BSD. kampus ya? Iya. Hampir Kan mendekati kampusnya kampus. di Bintaro situ. Ya udah, itu bis yang pertama tak naikin. Pawangnya siapa, Pak? Wah, tahun segitu belum kenal pawang-pawangan, Pak. Oh. Foto-foto doang, mana ngerti sopirnya ya. Oh, gitu. Iya, sebelumnya Iya. maksudnya. Gimana rasanya naik bis jarak jauh pertama kali? Seneng, Pak. Seneng ya? Ibaratnya yang sebelumnya cuma bisa moto nih, zaman SMA. Pertama naik bis jauh. Oh, ternyata kayak gini tuh yang biasa diceritain orang-orang. Iya, lewat cerita ya. Lewat cerita sama lewat YouTube, Pak. Ini menarik ini. Nah, Zaman iya. segitu YouTuber. Ini belum ada niatan bikin konten ya. Zaman segitu baru bisa nonton channel. Oke. Tahu nggak, Pak, siapa idolaku dulu? Siapa? Narendra Anindito. Wah, super legend.
Legend dia. Mungkin kalau teman-teman suka nonton YouTube bis dari dulu pasti ngerti. Pasti tahu ya. Pasti tahu. Mas Narendra. Narendra Anindito. Anindito. Legend. Ciri khasnya jarang pakai musik, cuma teks, jarang ngomong juga, tapi infonya lengkap, Pak. Seneng ngikutin. ASMR ya? ASMR, asik banget. Infonya lengkap. Iya, cuman sayang sekali sekarang. Udah. Narasinya lucu kadang. Iya. Iya kan? Asik. Aku dioper dulu nih. Lucu, aku ngikutin banget. Beliau. Iya. Nomor 2, Mas Andriawan lah. Wih, itu udah Andriawan. pasti. Suhu sesepuh. Wah, Idola. wah, berat. Beliau berat. Terus Oke. dari kuliah itu Terinspirasi ya dari situ. terus kan ibaratnya kan merantau di Jakarta, Pak. Hampir tiap bulan minimal sekali pulang Pati. Oke. Pulang Pati naik bis Muryaan kan, Pak. Bisnya bagus-bagus kan. Tak cobain satu-satu gitu. Terus pada suatu waktu gara-gara nonton konten-konten itu tadi, iseng nih, Pak. Pengen konten. Modal pakai HP Samsung yang sering dibully itu apa, Lip? J2 ya? J2 Prime. Yang mana sih? Samsung yang mana? Hah? Samsung yang mana? J2 Prime yang sering dibully orang-orang. Itu kameranya gimana? Ah, nggak usah ditanya. Ada di YouTubeku yang Masa? Yang pertama? Getar. Ya sama, Pak. Semuanya juga begitu. naik bis bagus itu apa gini? Ntar dulu biasanya ini, Airsus. Belum ya? Lupa aku, Pak. Itu zaman-zamannya masih cooler banyak. Nah, itu pertama ngonten iseng-iseng, Pak. Mm-mm. Balik lagi. Bisa apa yang pertama tak konten? Haryanto. Haryanto, iya betul. Nah, itu dari Lagi-lagi kontenin Haryanto. yang mana? Haryanto yang mana? HR127, Pak. 127. Julukannya Merpati Putih. Itu Merpati sekitar Putih. November 2017 kali ya. Mm-mm. Ya, apa namanya? Beberapa bulan setelah kuliah lah. Setelah kuliah beberapa PP pulang pergi Pati. Iseng konten tuh dari Pati ke Jakarta. Zaman segitu 127 rutenya itu Sukolilo, Pati, Lebak Bulus, Parung. Full trip. Ya turun Lebak Bulus, Pak. Kan kuliah di situ. Iya, Kampusku oke. kan bukan Parung. Iya. Terus dikontenin tuh. Konten iseng. Itunya gimana? Plot-plot kontennya Nah, itu masih ada sampai sekarang videonya di channelku yang lama. di awal-awal. Channelku yang lama, yang sebelumnya. Opening dulu. Mana ada opening pakai teks? Oh, langsung. Nggak berani aku nunjukin muka. Langsung rekam, langsung naik. Mana belum ngerti gimana video yang bagus apa. Teks masih berantakan, video getar, burik. Namanya iseng ya, Pak ya. Semuanya juga begitu. Iya. Semua di awal juga. Aku emang pakai muka tapi ngumpet. Nah, terus Di mana nggak di keramaian. Malu, Pak, takut, Pak. nyari tempat. Itu pas zaman kuliah. Berarti rutin pulang ya? Rutin minimal sebulan sekali. Oh, sebulan kali pulang. Absen dari rumah. Konten. Nah, terus iseng upload itu tadi kan, upload YouTube. Jeder, yang nonton 100.000, Pak. Langsung. Iya. Video pertama. Ya sebelumnya pernah upload video cuman bis lewat doang kayak iseng-iseng gitu. Trip report pertama langsung 100.000. Kaget lah, Pak. Apa, Pak, yang bikin itu rame waktu itu bikin judul Nah, apa? kebetulan judulnya agak clickbait. Oke. Pati Jakarta full hujan sampai ada HR yang laka. Oh, hah? Iya, Beneran itu? beneran, tapi juga nggak ada di video sih. Ini namanya clickbait, Pak. Cuman beneran, Jakarta dari berangkat sampai tujuan itu hujan. Terus Iya. di jalan itu sempat krunya dapat telepon, ada HR yang kepleset gitulah, nyusruk ke pinggir. Oh. Gara-gara hujan licin gitu. Masih Pantura itu, Pak. Masih Pantura full? Pantura sampai Brebes zaman segitu. Brexit ya? Brexit benar. Jadi alhamdulillah saya masih setahun sempat ngerasain Pantura. touring Pantura. Wow, Brebes. goyang Pantura. Tapi udah ada Cipali. Oke. Itu ketemu ya sama bis-bis yang dari mana-mana ya? Iya, seru wah. Raya, ketemu Raya. Raya Rosin. apa? Cuman ya belum ngerti di sana-sana, Pak. Orang saya touringnya cuma Pati Jakarta. Makanya dulu di komen banyak yang protes, Pak. Kenapa tuh? Mas naiknya bis Pati Jakarta terus. Oh gitu, biasa Emang netizen ya? kita bukan ngonten, pulang kampung kan. Iya. Beda sama teman-teman kan sengaja ngonten. Kalau saya kan istilahnya pulang kampung yang iseng direkam. Awalnya. Iya, awalnya gitu. Nah, Pak, nih Muria Raya akan kita gali nih bisnya. Mereka itu karakternya gimana? Dari segi pelayanan, di jalan, Heeh. driver-drivernya kan terkenal. Wah,
taruhlah garis besarnya mereka itu bis banter-banter, bis kenceng. Bener. Ceritain dong Pak dari awal. Muria Raya. Muria Raya. Wah. Sepengetahuan sampean. Ya, mungkin sedikit opening dulu bagi yang belum tahu Muria Raya. Kan soalnya kadang ada di komen, Pak, bis Muriaan atau Muria Raya itu apa sih, Mas? Ya. Muria Raya itu istilah bis yang rutenya itu di sekitaran lereng Muria atau Karisidenan Pati, Jepara, Kudus, Rembang, Pati, ya sekitaran situlah. Oke. Nah, ada macam-macam bisnya. Berapa ya sekarang? 10 lebih kayaknya. 10 PO? Lebih lah. Oke. Banyak banget. Dan Muria Raya ini dari dulu terkenal unik, Pak. Uniknya satu yang terkenal. Penumpangnya fanatik. Oh iya? Iya. Ini dia. Nah, fanatik. Terutama yang di Jepara ya. Bahkan makanya di jalur situ itu yang laku itu bis istilahnya lokal atau pribumi asli situ sendiri. Nggak ada bis pendatang luar Muria yang sukses laku di Jepara. Sampai saat ini malah. Gitu ada bis luar. Oke. Rute Jepara Jakarta itu. Karena fanatisme. Jepara, ini ngomongin Jepara dulu ya. Yang Pati itu luar lagi. Coba disebutin. Santika, BJU, Sahalah, MJPM, Berlian, Haryanto, Kudus, itu juga masih lingkup Muria kan. Kencana itu juga aslinya orang Jepara sih kayaknya. Kencana. Rimba yang baru itu juga orang Jepara. Itu. Gitu, Pak. Nah, apa yang bikin mereka luar biasa di Jepara itu? Pertama, faktor kenapa kok bis paling laku di situ sih karena satu-satunya transportasi umum ke Jakarta. Yang diandalkan bus. Kereta ke Semarang jauh, 2 jam. Repot pindah lagi. Naik bis yang kecil juga. Bis kecil atau travel sekarang trennya. Ya paling gampang turun langsung dekat rumah, nyampe langsung dekat tujuan, naik dari gang, ya naik bis itu. Dan fanatikmenya tinggi di sana. Sekali langganan ya udah itu. Nah, katanya saya dengar kabar juga kalau udah berlangganan ke satu ini nggak bisa pindah PO ya? Iya, susah, Pak. Dan di Kenapa, sana Pak? Alasannya, Pak? Ya balik lagi fanatikme ya, nggak tahu alasannya apa ya. Mungkin kayak pride gitu ya, kebanggaan ya naik bis tetangganya sendiri. Bisa jadi. Ya, oke. Dan biasanya penumpang itu kayak yang diceritain Mas Andriawan kemarin. Nempel ke driver. Sempat menyinggung itu tuh. Iya, nempel ke driver. Tak tambahin sama nempel ke agen, Pak. Jadi agen itu kayak udah punya basis penumpang sendiri. Ketika agen itu pindah ngagenin PO lain, penumpangnya ikutan pindah biasanya, Pak. Saking langganannya itu. Kok bisa sama ya? Agen, sama driver juga ya. Kayak yang diceritain Mas Tito. Walaupun agak menjauh nih. Iya. Tetap dikejar. Iya, nyari. Ya kalaupun enggak ya mungkin cari langganan baru siapa. Jadi kebanyakan sana ya drivernya orang-orang situ juga. Oke. Nah, mereka itu terkenal kenceng-kenceng. Kenceng, Pak, dari zaman Pantura. Emang dari dulu? Iya, terkenal. Dan uniknya, saking fanatiknya, udah ada 2 korban PO di sana yang gagal. Pendatang? Iya, tahu nggak, Pak? Inisial apa gimana nih? Langsung aja, nggak apa-apa orang Siapa? cerita. Agramas. Agramas? Yang kedua inisial nih. Apa? STJ. Itu bukan inisial kayaknya, udah lengkap ya? Iya. Oh, mereka memang pernah ini ya? Pernah mencoba peruntungan di Jepara. Tapi kurang beruntung karena fanatikmenya yang tinggi itu tadi. Itu salah satu bukti fanatismenya penumpang Jepara. Sampai nggak bisa digeser gitu Nggak bisa, Pak. Bahkan Agra itu langsung ngasih bis tingkat. Kurang apa coba? Scania. Betul. Dulu kodenya BM 105, 106. Di terminal Jepara tuh aku lihat tuh pernah. Iya. Dikasih bis tingkat loh, masih belum bisa merebut pasar sana. Malah lebih milih bis lain dengan sasis yang standar. Hino RN, RK, Mercy. Ingat STJ masuk Muria? Dikasih Scania sama Mercy Osor loh. Bis baru 0 km dari Adiputro. Masih nggak bertahan juga di situ. Wow. Gitu, Pak. Mungkin di awal-awal mereka mencoba dulu kali ya? Mencoba dulu. Akhirnya itu lumayan lama di Jepara. Aku pernah naik. Padahal termasuk tiketnya sama dibanding bis lain. Oke. Nah, fasilitas apa yang paling menarik di Muria Raya tuh bis? Paling menarik ya, apa ya? Standarnya apa? Bed cover kayaknya ya? Iya, pelopor bis bed cover kali ya? Iya. Nggak tahu pelopor apa enggak ya, cuman dari dulu itu terkenal pakai kursi besar, jumbo lah istilahnya, selimut bed cover. Sebelum bis-bis lain ngikut itu Muria udah duluan. Pakai itu. Bed cover. Wah, itu investasinya lumayan gitu ya pakai bed cover ya? Nggak cuma pengadaannya, perawatannya kan harus ekstra. Betul. Wah, tebel banget itu.
Tapi itu emang nilai plus banget ya buat penumpang ya. Bener. Oke. Terus itu tadi yang Jepara kan fanatikmenya tinggi. Nah kalau udah ke arah timur, ini udah nggak sefanatik Jepara Pak. Pati, Rembang, Bojonegoro ini kita masih nganggapnya Muria Raya. Oke. Karena masih nempel lah ya. nempel karena lewatnya juga Kudus, masuk Kudus semua. Oke. Nah kalau udah Rembang, Pati ke timur sana udah normal lah ibaratnya. Makanya itu alasan kenapa Agra ketika nggak berhasil di Jepara, dia larinya ke timur Pak. Bojonegoro dikencengin. Bojonegoro, Lamongan, Tuban. Sebelumnya belum ada ya? Ke Ya Bojonegoro baru sih ada, cuman kan belum terlalu nggak semasif. Sekarang apa rame itu Pak terbukti. Oh gitu ya. Iya. Itu kayaknya pendatang luar Muria yang Berhasil berhasil Agra. di Bojonegoro. Kemarin saya sempat ngitung sampai 10 Pak sehari. 10 Ah. terlalu masuk banyak loh. Kemarin ada 2 PO baru kan di Muria. Apa tuh? Sinar Jaya, Ah. Rosalia. Dan dua-duanya ini masuk Muria, dia nggak masuk Jepara. Iya kan? Enggak berani. ini ya. Oh. Ya balik lagi ke alasan awal tadi. Dia masuknya ke timur. Iya. Rosalia ke Lasem sama Blora. Sinar Jaya ke Lasem sama Tayu. Oke. Gitu. Jepara nggak kecolek ya? Enggak, udah daripada resiko, mending cari yang potensial ke arah timur. Wow. Di sono ini banget ya. Apa sih atmosfer Perbisannya perbisannya tinggi, Pak. Hidup banget tinggi. Nah, ya? ini fakta yang unik satu lagi, Pak. Terminal Kudus. Kenapa tuh? Nah, itu jadi pusatnya bis di mana semua bis dari berbagai macam titik start awal itu kumpul jadi satu di situ dalam satu waktu. Kayak pasar bis gitu ya? Kayak pasar malam. Ya itu Oh, iya, kalau teman-teman mania istilahnya kayak wisata lah. Bener. Lihat situ. Di situ tuh, wah, buat hunting enak, buat mulai ngetrip juga banyak pilihan. Nah, semua bis masuk loh, Pak. Betul. Bayangin terminal mana lagi yang sekali masuk itu bisa 100 lebih. Kalau hari Minggu malam Senin. Bisa sampai 100 100 lebih. Wow. Saya sering ngitungin sama teman. Sampai Budiman juga ada ya? Di mana ada sampai Muria. Budiman, Bandung Express ada ya? Masuk Kudus ya? Iya. Bener. Luar biasa tuh Kudus. Dan uniknya itu dalam satu waktu, Pak. Jamnya serentak. Habis maghrib. masuk Kudus. Iya. Nggak ada yang terpencar-pencar jauh. Iya. Beda sama Solo, Malang, Surabaya kan jamnya mencar tuh. Dari siang, sore, Betul. malam ada semua. Di Kudus enggak. Ya udah jam segitu semua. Dia ada angkatan pagi nggak sih? Ada sebagian. Cuman nggak seramai sore. Iya, sore yang rame. Sama malam paling sebagian. Sepinya pun serempak. Sepinya serempak, ramenya serempak. Makanya heran itu Gitu-gitu. terminal. Iya. Parkirannya yang rame ya habis maghrib doang. Bisa gitu ya? Unik banget. Dan makanya naik bis dari Kudus itu selalu bikin kangen, Pak. Bener. Atmosfernya itu bayangin 100 bis ngumpul dalam satu waktu. Berangkatnya bareng nanti, Pak. Kalaupun nggak bareng ya selisih berapa menit lah gitu. Ya, Di kita jalan hitung mesti bareng. ketemu nanti. Konvoy. Terus ini ya, apa sih, bisnya juga dari berbagai jenis ada ya? Iya, macam-macam. Bagus-bagus bisnya. Bagus-bagus. Premium kebanyakan. Premium. Wow. Kalau dulu zaman aku sering ke Kudus tuh, berderet tuh Haryanto. Iya. Sampai sekarang nggak, Pak? Nah, ini ngomongin Haryanto nih. Balik lagi ke Haryanto ya? Lagi ke Haryanto. Karena dia jadi magnet kan? Iya. Ya kan, banyak segala macam. Gimana Pak Haryanto perkembangannya sekarang? Kita berbicara sebagai penggemar aja ya, Penggemar, bukan yang sebagai owner, Iya, pengamat, iya, bukan. Penggemar aja menurut Iya. kacamata penggemar, Pak. Ngomongin soal Haryanto kan tadi udah tak ceritain ya. Aku suka, emang awal suka bis ya suka Haryanto. Naik bis pertama ya Haryanto. Oke. Nah kalau dilihat ya emang dulu pernah mengalami masa-masa kejayaan zaman kapan ya, Lip? 2000-an ya? Ada ya nggak? sampai 2000, sampai Covid lah. Oke. Wah itu masa-masa kejayaan HR. Bahkan hampir tiap bulan itu ada rilisan bis baru, Pak. Dari Tiap bulan? Metro. Hampir tiap bulan. Meskipun bertahap ya, 1, 2. Zamannya Mas RM. Iya, Mas Masih Rian Mahendra. Oke. Wah, dia Jadi gini, ininya- Boy. Izin Mas Rian. Jin Mas Rian, aku penggemarmu. Wow. Ada berapa yang sampean hafal? Ada berapa Nah ini bis? banyak yang nanya ini, Pak. Ada berapa unit Unit. yang sampean tahu Haryanto? Oke. Banyak kemarin dan sering di komen. Mas kok bisa hafal rute HR? Soalnya awal dari aku ngonten, itu sebelum naik bis, tak absenin, Pak. Nah, ini dia. Ya, lanjut. Ini.
HR85 Tayu Pulau Gebang, HR87 Tayu Rawamangun, sini gitu tak usah semua. Sampai pada heran, Pak. Kok hafal? Itu dia. Rahasianya apaan sih? Tak pikir ya biasa, Pak. Soalnya ya nyebutin biasa. Ternyata di mata penonton pada heran. Itu aku tuh anteng nontonnya sampai habis. Nih orang gila ya, semua beat apal. Aduh, loh kayak begitu. Sampai bukan, maksudnya di luar Haryanto juga semua tahu apa. Iya. Gimana tuh, Pak? Nah, ceritanya balik lagi tadi karena emang sering ketemu Haryanto ya, Pak. Otomatis kan ya minimal ngerti, oh ini nempel lama-lama. Nempel, terus aktif di Facebook juga. Haryanto kan grup fans base paling besar, Pak. Oke. Jumlah penggemarnya paling banyak. Di sosial kan media. upload, mesti ada uploadan, aku aktif. Nah, terus yang paling bikin aku ngerti rutenya, aku bikin catatan, Pak. Serius? HR dari 01 sampai ratusan itu ada listnya. Keren banget. Ternyata itu gokil. Saking isengnya, Pak. Iya. Apa julukannya? Julukan. Kerennya apa nggak? Sasis, body, julukan, rute. Kalau ada rute tetapnya ya. Kru paling yang ngerti-ngerti doang, yang terkenal doang. Sebagian nyari di grup, sebagian ya ngerti di jalan itu tadi karena emang sering ketemu di jalan. Wow. Dari zaman SMA kayaknya itu, Pak, ngerti. Seru. Aku dengarnya seru, ha? Sampai tiap ada rilisan itu aku catat, Pak. Serius? Iya. HR ini rilis bulan ini 2020 gitu. Jadi ngerti, oh ini sudah 5 tahun udah. Sampean kan upload foto zaman dulu ya lagi kecil. Itu di Haryanto. Benar nggak, Pak? Iya, di TikTok. Di Haryanto. Itu siapa yang foto? Bapak. Itu waktu belum ngerti bis. Oh. Belum ngerti rata-ratanya. Cuman itu ternyata bis legend itu, Pak. HR46 ya? kayaknya. Laskar Pelangi judulnya. Laskar Pelangi. Rute Bojonegoro Ndoyong. Angkatannya New Tato bukan sih? New Tato yang versi Marco Polo, Pak. 16. Oke. Nah, zaman segitu mulai ngelis itu kayaknya sekitar mulai HR 80-90 ke atas deh, Pak. Boyong ngikutin nih. Itu rahasia dibalik hafalnya Haryanto. Punya list emang. Pak, itu Dan kan itu nggak dihafal loh, Pak. Maksudnya nggak yang sengaja ngapalin. Oh iya. 85 Tayu Pulau Gebang kayak anak sekolah aja. Enggak. Itu yang Muria Raya. Nah, yang ke Solo Raya ada lagi kan Haryanto? Ya masuk list itu juga. Oke. Kayak mulai dari misal tak coba nginget-nginget ya, Pak. 85 Sunbreaker eksekusioner Tayu Pulau Gebang, 86 Sunbreaker, 87 itu yang opo 87 iki? Yang abu-abu, putih abu-abu, 88 Javasking, 89 Miracle, 90 sebagian lupa Mas. Sapira, 91 Sang Wali, 92 biru juga, 93 New Tato, 94 Wiro Sableng. Ya kayak gitu, Pak, julukan-julukan. Gila. Hah? Lo hafal nggak? Kagak. Kalau semua kagak. Sampai 103, 104, 105 itu rute Madura warna hijau. 106 Lasamba, 107 yang abu-abu apa, Lip? Figuran apa-apa itu, 108 Lamborghini, 108 biru, 109. Banyak banget, Pak, zaman segitu. Wow. Nah, itu di garasi mereka kalau ngumpul semua bisa ke pinggir jalan kali ya? Iya, tapi kan nggak pernah ngumpul. Keluar semua. Jalan terus. Wisata juga punya? Punya Haryanto wisata. Ada ya? Iya, cuman nggak dihafalin, ngapain, Pak? Nggak ada rutenya. Iya, benar. Wow. Dan itu nggak cuma Haryanto akhirnya. Dari situ kan suka ngelis ya karena iseng, Pak. Terus merembet ke bis lain nih. Santika kedua yang aku suka hafalin. Santika ya? Santika. Apa alasannya? Rutenya gampang, Pak. Kalau Haryanto kan nempel di unit kodenya. Oke. Dari 01 sampai ratusan. Kalau Santika di rute, kode rute. Gimana tuh, Pak? Misalnya? Bis 02, Jepara Ciledug. Oke. Nah, bisnya patennya itu dua unit gitu. Dia jarang di rolling ya? Ya kadang rolling, cuman ya kodenya rute lah istilahnya. Oh, kodenya rute. Ya. Seri ya? Seri. Bis 2 Jepara Ciledug, 2C Jepara Parung, 3 Jepara Bogor, 3D Jepara Sukabumi, 5 Poris, 6 Pasar Kemis, 7 Cilengsi, 8 Pulau Gebang, Anjir. 10 Bandung.
Bandung ada ya? Ke Ada di Bandung. 10, Pak. Iya, betul. Iya, SE1, SE2 Parung, SE3 Bogor, SE4 Pasar Kemis, SE5 Poris. Kayak udah otomatis karena ada catatan dan sering ketemu, kayak udah di luar kepala jadinya, Pak. Pasti Pak nempel Iya. Pak lama-lama, Pak. Wow. Cuman ya akhir-akhir ini karena banyak pertukaran unit, terutama Haryanto ya, banyak yang sold out, banyak beberapa beli unit second, terus rutenya muter-muter ya sebagian udah lupa lah, Pak. Kalau dulu ngonten awal-awal emang masih ingat banget. Menarik sih nih. Ini udah termasuk sejam langka ya, Pak loh. ya? Hah? Udah sejam ya? Wih, belum dong, masih lama dong. Belum dong. Tergantung ini aja. Tergantung tim. Belum katanya. Kenapa kok hafal unit HR itu tadi? Wow. Zaman Sabar sembuh gitu. ya nggak semua juga sih, Mas. Cuman Tapi itu di luar ini loh, di luar nalar banyak banget. aku pada heran kalau di komen-komen itu. Terus sebagian juga kru tak catat juga, Pak. Zaman segitu yang paling hits sebelum Pak Bero nih ya. Sekarang kan Pak Siapa? Bero. Pak Kalik. Oh iya. Legend. Driver paling senior di Haryanto yang masih Yang awet. gondrong bukan sih? Iya, gondrong ya. Gondrong kan? Gondrong, tatoan. Makanya julukannya Tato 505. Oh. Tahun segitu ketemu Pak Kalik udah berasa ketemu artis, Pak. Di Poris itu dikerubungin, Pak. Cuman aku kan di timur di Pati ya. Pasti foto bareng. Di Porisnya aja udah digerumutin. Iya, dulu sampai ada istilah TK Alforis. Wow. Keren juga namanya. Iya. Fun fact. Fun fact-nya beliau pelopor variasi bis, Pak. Oh ya? Sebagian besar variasi itu ya berasal dari bis-bis Muria Raya. Salah satunya Pak Kalik itu tadi. Apa yang di itu? Salah satunya lampu kolong. Lampu kolong, Iya. lamkol. Lamkol. Zamannya setahu saya kalau ada salah mungkin bisa dikoreksi. Zamannya HR16, Pak. Marco ya? Polo New Tato. Katanya saya dengar-dengar itu lampu kolongnya pakai lampu neon gitu, belum model LED strip. Kalau sekarang kan LED Serius? strip. Iya. Oh gitu? Oh. Terus strobo. Kalau strobo sih kalau orang-orang bilang Mujijaya ya. Mujijaya? MD Oh. Densus. Apa? 88 deh. Pionirnya? Pionir. Zaman segitu strobo bukan buat seneng-seneng hiburan, Pak. Buat buka jalur. Oh, biar kelihatan. Lawan arah. Iya, betul. Iya, buat biar lawan minggir lah. Oke. Pionir. Jadi Muria Raya itu salah satu, bukan salah satu, emang pelopor variasi bis. Dari Muria Raya asalnya ya. Strobo, lampu kolong, terus LED yang di belakang ekor-ekor itu, Pak, yang kedip-kedip. Iya, Nah, itu tahu. zaman dulu ada New Tato sama New Polos 116 Mbah Kijang. Itu kedip-kedipnya rame. Terus lampu sein yang di kepet ban itu, Pak. Iya, tahu Kelip-kelip. yang nempel di kepet. Nah, dulu trennya itu nyala gantian sama lampu sein. Oh iya. Flip-flop namanya. Oh, flip-flop. Keren. Keren banget ya. Oh. Itu sebelum tren rating sein cepat. Sein cepat kan JB2. Iya. Cek. Iya, betul. Zaman JB1 itu flip-flop. Nyala gantian. Itu pelopornya Muria Raya semua, Pak. Oke. Terus ada lagi satu yang pelopornya Muria Raya. Apa tuh? Pernah dengar istilah GDM style gak? Jadi Oh, dia iya. Nah, yang di bis itu kayak apa jenenge Toilet. winglet di depan. Oh, winglet. Itu Yang- pelopornya dari Muria juga. Masa? Santika Lowonireng. Santika? Iya. Aku pernah naik sekali itu. Oh gitu. Habis itu bis-bis pada ngikutin. Nah, si variasi itu siapa yang awalnya mencetuskan? Itu apa tadi. kru apa siapa? Kru. Oh, kru. Iya, salah satunya Pak Kalik. Iya, maksudnya dia dapat ide dari mana ya? Nah, itu kreativitasnya. Hah? Iya kan? Unik banget. Iya, Pak asli. Kalik. Terutama zamannya 93 kayak setauku itu pelopor strobo tumpuk, Pak. Oh, yang banyak ya? Banyak Misalnya sampai di depan atas kaca. nutupin gitu dong. Iya ya, pelopor strobo tumpuk kayak iya. Sebelumnya kan strobo biru doang di bawah. Oke. Itu sampai atas kaca. Ini ya, jadi meriah gitu Iya, ya. meriah. Wert. Wah. Zaman Oke, dulu yang oke. menyenangkan, Pak. Nah, itu bis-bis yang ke barat lah ya istilahnya. Iya, Jakarta. Nah, satu lagi jalur itu Hah? di Muria Raya itu bis-bis yang ke Surabaya, Pak. Oke. Nah, itu di mana, Pak? Wah, bis Pantura ini seru. Ada bis satu favorit saya, sering disebut teman-teman. Apa tuh? Sinar Mandiri. Wah, Kalau aku upload FB pasti pada rame itu. oh gitu. Jagoan ya? Iya. Konten jagoan. Bukan rame karena bagus, Karena karena apa
apa? Kusut. Istilahnya itu saridonnya Pantura lah. Waduh. Oh ya? Sari. Oh, baru tahu nih aku. Ya bisnya apa adanya, Pak. Sinar Mandiri. Sinar. Itu masih satu grup sama Restu. Tahu Restu Anda kan, pantesan Pak? mirip-mirip, Pak. Mirip, cuman mungkin manajemennya nggak fokus sama bisnya itu. Jadi terkesan seadanya. Kalau sampai naik bisnya, wah. Udah tagline-nya ngerti nggak, Pak, yang sering disebut? Apa tuh? Yang penting glinding. Yang penting jalan. Oke. Iya, entah gimana pun. Ini bukan bermaksud menjatuhkan apa-apa ya. Cuma Bukan ya, ini kan soalnya dikritik gimana pun juga nggak ada perubahan. Sinar Mandiri manajemen udah wis pasrah sama kru kali ya. Tapi itu emang yang berkembang di masyarakat penumpang begitu ya? Iya, cuman tetap rame, Pak, uniknya. Oh, Soalnya murah, Pak. Murah, cepat, dan meskipun bisnya kayak gitu, tarifnya tertib, Pak. Oh, Nggak gitu? ada ngedok di situ. Oh. Beda sama bis sore yang ke arah timur yang beberapa sering kejadian getok-getok ya. Karena Sinar Mandiri bukan setoran, jadi tertib. Oh. Pak, yang ke Surabaya apaan aja, Pak? Sinar Mandiri. Surabaya, Semarang via Pantura ada 4, Pak. Apaan aja? Sorry, 3. Sinar Mandiri, Wiji Lestari, Iya. Lamongan, warnanya biru. Iya, tahu. Yang paling bagus yang pertama, Apa tuh? Jaya Utama Indo. Oh, dia banyak upgrade ya? Nah, itu uniknya. Meskipun bisnya lokal, bis jarak pendek lah ibaratnya patah sama ekonomi. Cuma rutin permajaan, Pak, bagusnya. Manajemennya bagus lah, mau mengikuti perkembangan. Garasinya di mana sih, Pak? Surabaya. Oh, mobil Surabaya. Surabaya daerah utara. Apa jenenge? Kalianak. Oh. Keren itu, Pak. Oke. Itu mereka ini ya, maksudnya eksis ya? Eksis. 24 jam ya? 24 jam non-stop, Pak. Makanya kalau pulang Pati gampang banget tinggal nyegat itu. Dan kalau ngomong Surabaya Semarang itu penumpangnya bukan yang full trip ya. Tapi penumpang meteran Pantura kayak turun Tuban, Rembang, Lamongan, Pati, Rembang, Kudus. Kebanyakan penglajunya mereka itu apa, Pak? Pebisnis, pedagang, apa mahasiswa? Wah, Bisa serangnya gitu campur ya? 24 jam campur. Ibaratnya udah kayak Kerjaan. Sugeng Rahayu versi utara lah. Oh. Dan kalau soal kenceng-kencengan, nggak kalah sama Sugeng Rahayu situ, Pak. Pernah ngerasain kan, Pak? Aku utara belum, Pak. Oh, belum? Yang- Kayaknya pernah Sinar Mandiri. Belum ya? Belum, Pak. Wajib dicoba, Pak. Parah. Yang jam malam. Pengen. Belum deh. Belum. Indonesia gitu. Iya, Jaya Utama itu. Oh, mirip-mirip ya itunya. Mirip. Liverinya warna. 24 jam. Wow. Nah, tadi tuh bus yang dari Muria ke barat udah kita bahas. Sekarang dari Muria ke timur via Pantura. Nah, ada nggak sih Muria Raya yang nyebrang? Nyebrang. Wah, Ke ini timur. menarik, Pak. Nyebrang pulau Nah, apa? Wah, ini sebenarnya udah dari dulu Mm-mm. salah satu rute bis yang cukup basah sih, Pak. Oke. Dan salah satu bis yang menjadi pelopor snack terbanyak. Snack Oh, ya? banyak maksudnya, snack melimpah. Bahkan pakai- sebelum M-Trans, sebelum 27, sebelum yang akhir-akhir ini ya. Dari dulu udah ada ini, Pak. Apa, Pak? Surya Bali. Wih, legend ini. Legend. Aku suka sama Nah. Surya Bali. Itu sejak zaman saya SMP, SMA. Waduh, balik lagi. SMA lagi. Kagak kelar-kelar sekolah. Buset dah. Zaman Marco Polo, Jet Bus 1. Udah snacknya jor-joran. Bukan naik ya, ngerti dari cerita orang-orang. Oke, lanjut. Sampai sekarang konsisten. Hmm. Uniknya Surya Bali ini, dia nggak ambisi buat ekspansi, Pak. Dari dulu ya rutenya itu aja. Iya. Tapi bertahan sukses sampai sekarang. Penumpangnya ya beberapa kali naik itu mesti full. Pak. Keren memang. Muria Raya ke Bali banyak ya? 3. Bukan maksudnya 3 bis. okupansi 2. penumpangnya. Nanti tak banyak. Banyak perantauan ke Bali. Perantau. Oh. Surya Bali, Mansion, Gunung Harta, yang paling baru Putra Pandawa Karya. 4 berarti. Tahun ini ya dia. Dulu ada BJU, Tronton, masih inget, Pak? Tronton. Oh, sebentar ya. Karena lumayan lama sih, cuman nggak, ya akhirnya off sih. Oke. Nah, Pak, Surya Bali itu aku suka. Karena kalau dari pertama sukanya dari look. Iya, keren ya, simple. Simple, putih, elegan. bersih, Iya, clean. clean look. Pas masuk fasilitas banyak. Wah, kursinya jumbo, selimut bed cover, snack banyak, makan 2 kali. Makannya di mana aja, Pak? Dari timur di Kragan,
Iya, Kragan ya. Kragan. Dari timur. Surya Dari Bali, barat. dari timur. Di Tuban, Rembang apa Tuban gitu. Aku belum pernah naik yang Pantura. Seringnya yang Trans Jawa. Soalnya cepat. Oh, kalau Surya Bali dia Pantura ya? Iya, ada 2. Jepara via Pantura, Jepara via Trans Jawa, sama Magelang yang paling baru. Oh, yang Magelang rute baru ya? JB5. JB5. Iya, yang Waduh, makin pusing nih. Bis-bisan Pak, banyak banget Pak. Iya. Ongkosin dong. Wow. Muria Raya ini ya, Satu dimanjakan lagi, ya? Pak. Apa? Yang jarang terekspos ini. Biasanya kan orang-orang ngerti Muria Raya bisnya bagus-bagus ke arah Jakarta. Betul. Ada satu yang mungkin belum banyak orang tahu. Apa yang underrated? Muria Raya ke Sumatera. Apa tuh Pak? Wah. Ada emang? Banyak, Pak. Oh banyak. Iya. Apaan aja Pak? Terutama di Pati nih. Jadi dari ceritanya, latar belakangnya. Orang Pati itu banyak yang merantau ke Sumatera. Sumatera. Ya basicnya dari transmigrasi zaman segitu lah ya Pak. Akhirnya turun-temurun banyak perantau. Nah dari situ banyak banget bis Pati Jambi sama Pati Pekanbaru. Sampai kalau disebut itu nggak bisa kayaknya Pak. Maksudnya nggak bisa, ada banyak PO yang kurang terkenal dan saking banyaknya. Wow. Nah tadi kan Muria Raya ya bis-bisnya. Yang ke Sumatera tadi gimana? Banyak banget pilihannya Pak. Ya karena itu tadi banyak perantau Pati terutama ya yang ke Sumatera. Yang paling terkenal kayak Sari Mustika. Ngerti kan Pak? Tahu yang merah ya? Iya. Sari Mustika, Handoyo, Sumber Harapan, Selamat, Dua Putra, Langsung. Banyak banget. Langsung. Oh banyak ya ternyata banyak. ya? Dan banyak yang jarang terekspos Pak. Aku taunya Sari Mustika doang. Ya yang paling terkenal. Dan ada Itu satu yang baru. Apa? Rosalia. Serius? Iya, dari bukan Pati Sumatera. ke Palembang Palembang. sama Batu Raja. Wow, orang Pati ini ya. Hebatnya, dia langsung sukses Pak, rame. Dibanding rute Jakartanya malah sukses yang Sumatera. Iya. Kompak ya orang Pati ya. Kompak kemarin waktu demo juga kompak banget. Warga Pati, salam dari saya. Sampai ke Sumatera juga mereka kompak banget ya. Bisnya banyak ya. Ini dari Pati nih. Serius? 2 kelinci. Ini nggak di-endor ya. Tolong ya, kacang Garuda masuk ke sini. Ya, kacang Garuda juga. Oke. Pati Pak, luar biasa Pak. Oke, nasi gandul Pak. Nasi gandul bener. Wah, dekat terminal ikan kepala ikan manyung. Bukan manyung ya. Iya, itu Bandung Presto. Bandeng Presto kan ada logo ikannya tuh, Pati. Ya. Monumen. Landmarknya. Landmark bener Pak. Wah, gokil Pati. Nah, sampean kan termasuk senior saya juga nih di perkontenan bis. Dan fun fact lainnya, Mas Gipari adalah orang pertama yang collab sama saya. Saya yang collab sama Mas Gipari. Sebuah kebanggaan saya Pak. Wah, sebuah kehormatan beneran deh. Waktu itu nggak percaya deh, deg-degan gitu. Kita waktu itu trip kemana? HR79 Putra Pajajaran. Putra Pajajaran Bandung. Bandung itu membekas sampai sekarang kenang-kenangannya. Drivernya Mbah Yadi. Wow. Sekarang masih ada nggak? Masih. Masih. Sama rutenya Bandung. Busnya? Baru. Oh baru. Ya. Kalau ketemu salam ya. Mantap. Mbah Yadi. Legend itu. Gokil. Terus ini kan sampean udah senior ya di skena perkontenan bis. Ya enggak juga. Pasti. Iya dong. Ini masih termasuk banyak yang keren deh pokoknya. Senior. Ada ini nggak sih suka duka ngonten ngebis? Suka duka? Apa ya? Dukanya dulu apa sukanya dulu? Suka. Ya sukanya dulu deh. Sukanya, aku itu paling seneng nge-explore jalur baru yang belum pernah saya coba, Pak. Oke. Jadi kan balik lagi. SMA. Nggak kelar-kelar SMA-nya. Oke, Pak. Kalau aku ngebis itu bukan lebih ke menikmati bisnya, tapi menikmati perjalanannya. Setuju Jadi, sih. Gimana pun model bisnya, mau ekonomi, patas, ya oke-oke aja. Setuju. Lebih ke jalannya. Mantep. Terus? Oke. Nah, sukanya kalau ngebis ke daerah yang belum pernah dicoba sebelumnya, Pak. Lebih ini excited ya? Excited banget. Sampai bahkan ya wajib jangan tidur lah. Jarang banget. Oh gitu? Tidur. Kuat sampean? Ya minimal tidur kalau udah sampai tujuan mau nyampe gitu. Paling nyenengin itu ke itu, Pak.
Bima. Bima. Naik kapan, Pak? Bima Rahmatullah. Oh, Bukan lah. Bima NTB ya. Bima. Iya, oke. Rasa sayang. Enggak. Apa? OBL. Oh, OBL. Wah, Iya. klasik. Angkatan pagi, Pak. View-nya itu wah ya Allah kayak ngerasa ternyata ada ya jalur kayak gini dan dilewatin bis. Gunung, sawah, laut lepas. Wah, lengkap Indah, banget, ya? Pak. Indah banget. Itu nggak kelupain sampai sekarang. Terus Ongkos- nyebrangnya kan 3 kali. Oh, gitu. Ongkosnya berapa, Pak? 700-an kali ya? 700-an. berapa? Dapat makan 5 kali. 5 kali. 5 kali. Beda sama bis Sumatera. Bis Sumatera ini ya bayar Makan sendiri ya. Sana dapat makan. Enak. Betul. Tapi bis Sumatera udah mulai ini sih pembaruan. ada Iya, yang- sebagian dapat fasilitas Betul. free. Keren. Terus apalagi sukanya, Pak? Sukanya ya banyak sih, Pak. Tapi paling berkesan itu tadi ketika explore jalur baru itu. Makanya saya selagi bisa dan ada waktu ya, seneng banget buat ngetrip di jalur-jalur yang jarang masuk YouTube, Pak. Betul. Kayak di Jawa Tengah mungkin, Betul. Boja Jakarta. Jarang itu yang ngerti Boja itu di mana sih? Emang ada bis dari Boja? Boja ini ya? Jawa Tengah ya? Iya, Kendal. Oh, Kendal. Terus Randu Blatung. Lah kan jarang terekspos tuh. Iya. Terus yang belum kesampean Jatipuro. Jatipura. Belum pernah? Belum. Masa sih? Pengen banget. Wih. Iya, nanti. Wah, enak. Next trip. Oke. Next trip. Terus Semin Enak via Cawas. Oh, Terus Pacitan, terus yang jalur-jalur bagus kayak gitulah, Pak. Nyenengin. sayang ya untuk dilewatin. Iya, nyenengin. Harus. Terus ke Cilacap yang via Kawunganten, Damri itu enak banget. Enak. Enak. Seru. Nah, dukanya apaan, Pak? Selama ngebis, Pak. Kayaknya apa ya? Ada kejadian nggak sih? Apa? Ya alhamdulillah perlu yang- lancar semua sih, Pak. Cuman ada apes-apes kecil gitu. Nah, ini yang menarik nih. Dulu itu ada YouTuber, Hah? dia terkenal trik pusut. Siapa tuh, Pak? Inisialnya? Inisial L. L. Kayaknya ada di depan kita ya. Beliau udah ini banget tuh. Khatam. Udah jadi trendsetternya banget. Tampar kusutan ya. Betul. Mana orangnya? Sini. Sini muncul. Nih dia nih. Bentar. Nah, nggak mati di sini Muncul orangnya aja, mati lo. nangkring kagak mau balik, parah banget. Dada dulu. Alah, makasih udah datang. Tadi kita udah bercerita banyak tuh. Iya benar. Kenapa, Pak? Dukanya, Pak? Dukanya paling apes-apes kecil lah ya. Bukan apes yang disengaja, Pak. Cuman yang bikin saya heran, akhir-akhir ini tuh makin menjadi-jadi, Pak. Maksudnya hampir tiap bis mesti ada aja. Gangguan. Iya, gangguan. Dari hal kecil sampai hal yang kecil lebih dikit. Ntar dulu. Sebelumnya sampai deket nggak sama Mas Lipka ini? Lumayan. Main deket. Kalau buat yang sering nonton videoku mesti ada aja dia nongol. Di terminal dia apa. Tiba-tiba nyorot, lah orang ini lagi gitu. Nggak sengaja. Gak sengaja. Ya kadang ada yang sengaja, kadang ada yang ketemu di jalan. Nular, Pak. Nah, bisa jadi yang saya heran itu. Tuh. Kayaknya seingatku, itu awal mulanya dari trip Padang, Pak. Kenapa tuh ada kejadian Sama apa? dia dulu. Oke. Ada kejadian apa? Fun fact-nya, kan beretape-etape nih. Oke. Setiap etape lo ada aja kejadiannya. Dari mulai berangkat. Berangkat naik apa ya? Pesawat. Sebelum pesawat, Di pesawat trouble. Begitu pesawat Gila lo. naik apa ke Jakartanya lupa aku. Pesawatnya pertama. Oke. Delay, Pak. Delay. Hah, pesawat delay? Iya, padahal ngejar bis Pekanbaru jam 6, Pekanbaru Medan. Kan pesawatnya Jakarta Pekanbaru. Oke. Aku pesan siang, Pak. Delay sore, yang harusnya bisa hunting dulu di Pekanbaru nih, karena datang awal. Skip. Mepet. Oh, Yang jadi Pekanbaru. mepet, tapi Iya, masih delay. dapet. Iya. Gara-gara trip bareng dia. Kayaknya. Itu dari mulai pesawat tuh. Iya. Next, Pekanbaru Medan. Zaman segitu belum ada bis yang tingkat kayak Aero, terus Halmahera, Tronton belum. Yang paling bagus itu, Pak, Bintang Utara Putra, UHD, Oh iya, Volvo. Volvo JB3. Ngincer lah, Pak, dari jauh hari. Ibaratnya udah jauh-jauh ke Pekanbaru, harus nyoba bis yang terbaik lah ya. Oke. Nggak jalan, Pak. Bisnya perpal. Iya, nggak jalan. Tapi sampean udah pesen tiket belum? Belum, untuk Oh, ada mau tawaran. go gitu. show. Iya. Tapi di hari itu pasti jalan, feeling. Iya, dikabarin nggak jalannya itu bukan karena maintenance sehari apa. Sampai turun mesin kayaknya. Rusak parah gitu. Kok bisa?
Nggak balik lagi, nggak tahu. Akhirnya naik apa? Naik bis yang itu Medan Jaya Scania. Oh, Medan Jaya. Iya. Oh, Scania body. Oh, iya. SDJB juga. Sasis. Oh, oke. Kena trouble lagi. Ya untungnya enggak, Pak. Kalau yang itu enggak. Yang paling parah apa berarti? Trouble-nya. Apasnya apas-apas kecil gitu lah, Pak. Tapi kan udah kayak tersugesti ya. Jadi Iya. wah ini gara-gara temen gue nih. Iya, soalnya dari dulu kan Livka terkenal, Pak. Apes. Iya. Udah terus lanjut Medan Padang. ALS. Itu kalau lihat di trip orang-orang, Pak. Lewat Toba itu wah view-nya keren, Pak. Nah, pas sore nih, ekspektasinya kan tinggi ya. Giliran saya naik, sampai situ udah gelap. Harusnya enggak gelap. Enggak. Normal terang. Aduh. Saking lambatnya sama banyak naikin di jalan. Akhirnya nggak kecanda. Ada aja nggak cetanjak, Pak. Orang-orang tembus kayaknya nggak sampai 24 jam ya Medan Padang itu. Saya pokoknya lebih lama lah dibanding teman-teman. Giliran saya. Konten rada kurang dong jadinya ya. Iya. Terus nginep di Padang, Pak, di Bukit Tinggi, Payakumbuh ya. Payakumbuh. Herannya malam-malam lampu hotel mati, Pak, listriknya. Sama Livka itu udah. Sama Livka. Wah. Waduh. Nggak diruat dulu apa sebelum? Nggak tahu, Pak. Terus dia ke Padangnya apa? Ban meletus ya? Naik apa itu? Palala. Iya. Nah, dia juga apa sendiri, Pak. Terus pulang dari Bukit Tinggi. Payakumbuh. Naik Palala. Orang-orang kalau lihat trip report Padang Jakarta kan seru tuh, Pak, konvoy balapan di lintas Sumatera. Giliran aku naik, sepi, Pak, di Tinggal Pak Iktar. Iya. Balapan sih, Pak, tapi sama apa coba? Apaan? Sama truk batubara. Wah, bener-bener deh. Nggak sampean usir aja. Iya, Livkanya tahu sih, Pak, nanti. Oh, gitu. Mending suruh keluar aja. Sama siapapun deh kayaknya. Hah? Jadi gibahin dia nih. Sampean pernah juga trip bareng Livka kan, Pak? Apes Itu juga kan? ya apes. Nah, iya. Trouble. Naik apaan? Trouble, cuy. Hah? Naik apaan? Oh, lu inget. Gitu lah. Oh iya, Nah, Iya kan? dari situ kayak ada aja gitu tiap naik bis. Terakhir kemarin ke Bali. Ke Bali kenapa lagi? Kan waktu jalannya ditutup tuh, Pak. Pada muter lewat utara. Oke. Lewat apa namanya? Danau apa? Apa? Danau apa? Bedugul. Ya Tingaraja sih, Tingaraja. Seru kan, Pak, jalurnya. Wah, tak incer. Wah, mumpung lewat Bedugul nih. Gas. Mantap. Giliran hari H. Wah, jalannya udah dibuka. Nggak jadi lewat situ. Oh gitu, nggak jadi. Waduh. Udah gitu nyampe Blora. Rusak mesinnya, trouble. Naik bis merah. Nah, image bis merah di sampean. Aduh. Ya itu Nih, cuma ada fun fact kebetulan lagi sih, nih. Pak. Hah? Kebetulan aja. Kebetulan aja. Kebetulan tapi beberapa kali. Kebetulannya merah terus lagi. Heeh. Tak terus malah disebut. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa, ntar di ini aja ya. Di sensor ya. Di sensor. Aman. Di sensor. Habis nerabas banjir gitu. Oke. Overheat mesinnya. Mesin depan. Iya, mesin depan. Nyampe ya? Nah, makanya heran. Ya entah gara-gara itu atau gara-gara lain sih. Seperti Dan itu. rame tuh netizen tuh. Iya, rame di Facebook. Mereka menuju ke sang tertuduh. Iya, langsung pada nuduh Livka. Ya, aku juga setuju sih. Bukannya mikir, malah ketawa. Kayak- Asli nih bener-bener Itu ya kayaknya Anda ya. Dia off YouTube kan, Pak? Oh, Geser tuh. Geser ke saya kan. bener. Pindah. Ada saja. Gokil. Tapi kejadian-kejadian yang pahit banget enggak lah ya? Enggak, Pak. Nggak pernah ya? Itu mah namanya perjalanan lah. Ya. Iya. Manusia biasa aja. cuma bisa berencana. Wih. Masuk. Ntar ada nih manusia tuh. Siap. Ya, gitulah, Pak. Ada hal lain nggak sih seorang Gipari yang nggak diketahui nama kita? Apa ya? Kemarin banyak yang nanya tuh, Pak. Apa? Ada T. Ada teh. Oh iya bener. Jadi kebiasaan Mas Gipari ini teman-teman dia gimana sih cara seakrab itu sama kru
sampai dia bikin tagline lah ya. Bikin, Pak. Hah? Nggak bikin. Nggak bikin. Orang-orang yang nge-tag. Iya sih. Aku nggak pernah bikin. Nah, kebiasaan sampean itu duduk di kursi depan. Kalau di anak-anak penggemar bis itu namanya CD ya? Iya, si CD, co-driver. Co-driver. Itu di situ mulu. Nggak semua orang bisa loh begitu. Termasuk saya. Iya sih. Kadang saya sungkan, kadang saya aduh kayaknya iya, nggak enak gitu. ya. Nah, kalau sampean gimana, Pak? Gini, itu sebenarnya ceritanya dari dulu, dari SMA. Oh, SMA lagi. SMA. Enggak sih, waktu aku nge-trip berarti kuliah lah. Oke. Kalau teman-teman nonton di video saya yang lawas, itu udah duduk samping driver udah dari dulu, nggak akhir-akhir ini. Ada itu. Iya. Oke. Tapi karena boomingnya sekarang ya sosial media. Iya, sosial media. Kalau teman-teman lihat dari dulu sejak zaman BCU, Scania awal-awal, terus apa yang dulu-dulu udah samping driver. Itu latar belakangnya gini, Pak. Gimana tuh? Kan aku seneng tadi ya menikmati perjalanan tuh. Oke. Sedangkan era saat itu lagi booming-boomingnya bis double glass. Iya. Double glass sama pakai sekat pula. Iya. Nah, gimana mau ngonten, Pak, kalau di kursi? Kursi depan pun kan susah. Iya sih. Mau nggak mau karena seneng menikmati jalan, entah itu pemandangan atau konvoi-konvoi di tol, di Pantura. Jadi mau nggak mau caranya ya satu, pindah ke depan. Biar view-nya bagus. Itu di luar konten ya. Konten juga mesti biar bagus kontennya. Saya memang seneng juga nikmati jalan. Oke, jadi dua perpaduan klop lah ya. Jadinya gitu. Nah, sekarang yang jadi masalah nih. Izinnya? Krunya izin atau segala tetek bengeknya itu gimana? Waduh. Ajarin dong. Itu spontan aja, Pak. Spontan aja ya? Spontan. Ada nggak yang spontan uhuy katanya. Terus kata krunya gimana? Coba peragain dong. Sebagian besar oke. Boleh. Paling nggak boleh cuma ya segelintir aja sih. Pertama, sebisa mungkin ngobrol dulu SKSD ibaratnya ya, Pak. Di awal-awal. Sebelum berangkat. Oke. Nggak pas nyetir. Di terminal biasanya kan driver turun. Nyoba aja ngobrol. Pertanyaan-pertanyaan receh. Pak, nanti makannya di mana ini, Pak? Ini tadi berangkatnya dari mana? Nah, tujuan akhirnya mana? Terus nanti bawa sampai mana, Pak? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan kecil itu nanti kita ngerti tipikal krunya itu seperti apa. Ada kru yang menarik nih. Cuek. Cuek tapi ya cuek. Ada kru yang normal-normal aja dijawab gitu. Ada kru yang baik, ada kru yang sangat baik. Bahkan yang sangat baik itu kadang kita justru yang diajak ngobrol duluan. Mas turun mana, Mas? Wah, itu wes enak banget. Mulai itu ya kebuka tuh. Nah, itu kalau bisa kita ngajak ngobrol di luar ya. Kalau nggak bisa ya pas di dalam. Kita ya ngerti apa? Basa-basinya nih. Basa-basinya. Terus kalau bisa ya maju ke depan setelah urusan naik turun penumpang itu kelar, Pak. Ibaratnya kalau dari sini lepas Pulau Gebang apa mana gitu lah, Pak. Soalnya kecuali kalau udah emang kenal deket banget sama krunya ada di los ya. Kalau belum terlalu kenal ya etikanya gitu. Setelah naik turun penumpang kelar, maju aja ke depan. Pak, ikut sini ya. Gitu. Itu kata paling basic. Kalau bis-bis Jawa ya pakai bahasa Jawa lebih dekat. Lebih akrab. Pak, nderek teng mriki nggih. Nggih, monggo, Mas. Jadi jawabannya itu udah kelihatan kayak gimana krunya. Iya. Apa ada yang ini enggak? Maksudnya jutek? Ada, Pak. Ada aja? Ada. Seorang Givari juga kena? Iya, kalau kalau jutek tapi masih boleh ngerekam, aku tetap di situ. Cuek aja ya? Cuek, ya udah diem-dieman sepanjang jalan. Nggak apa-apa, nggak masalah, selama nggak dilarang loh ya. Gitu. Tapi kadang biasanya salah satu, entah drivernya atau kernetnya gitu. Nggak semuanya ya? Nggak. Cuman kalau enakan diajak ngobrol, ya makin betah itu di depan. Makin lama di situ. Iya. Iya, selama ini sih lebih banyak baiknya sih kru-kru itu. Iya sih, lihat konten sampean tuh duduk di depan itu banyak lah. Kalau yang lain kan sesekali aja. Iya, sebisa mungkin tak record, Pak. Aku record. Seneng ngulik sejarah krunya. Pertanyaan paling basic, Pak.
Apa tuh? Udah lama di sini, Pak. Oh. Dari situ ntar sampai mana-mana, Pak. Bener. Udah Mas, 5 tahunan sebelumnya di mana gini. Terus gini. Dan dari situ kita coba ngobrol. Oh, bis ini bagus ya Pak, gini perkembangannya gitu. Bahkan kalau sampai dekat, sampai gibah nanti Pak jatuhnya. Bis yang udah bis yang udah mau collab, bis yang lagi bagus. Soalnya kru kan mesti lebih jaringannya lebih luas, lebih ngerti dari kita kan. Betul. Nah, dari situ kita ngerti info-info yang lagi update. Oh ya. Itu salah satu kenapa saya seneng ngobrol sama kru itu. Oke. Apa sih kebanyakan welcome. Welcome. Terus, nih, Bahkan saking welcome-nya, Pak. Apa? Kadang ada yang sengaja suruh ngonten gitu, Pak, sampai nanya channelnya, sampai minta WA-nya, nunggu tayangnya. Oh gitu. Itu yang paling welcome, yang paling seneng kru kayak gitu. Ke kitanya bener sih, setuju. Iya. Nah, sampean itu tahu loh nama akun-akunnya kan sering di-mention tuh. Oh iya, sobat. Wah, itu keren banget sih. Aku nggak bisa loh begitu. Gimana ya, takut gitu, malu. Justru aku kalau nonton video sampean malah lebih sering interaksi kru loh, Pak. Pak, makasih ya. Sehat selalu gitu. Kalau itu terakhir, Pak. Maksudnya udah cair gitu suasananya gitu. Iya. Kalau ya misalnya ada lah yang jutek-jutek gitu, tetap sih bilang makasih, cuman seperlunya gitu. Abis ya krunya jutek. Kitanya juga jadi nggak enak gitu loh. Nah, kalau jutek kan yang kita nggak bisa nyalain kru juga ya kan, kita bukan sebagai pelayanan kepada penumpang gitu ya. Maksudnya ngobrol sama driver kan bukan bagian dari layanan, ya nggak bisa kita komplain juga. Tipikal orang kan beda-beda juga, toh Pak. Iya, betul, setuju. Kalau nggak boleh ngerekam paling cuma sekali sih, Pak. Oh gitu. Di bis apaan? Bis Kudus Jakarta yang sekarang sudah off. Oke. Itu beneran nggak boleh? Iya, di belakang apa aja katanya? Mas gitu. Hah? Di belakang aja Mas. Oh, nggak apa-apa. Iya. Ya maksudnya di kursi. Ya kayaknya pernah lagi, cuman kayaknya itu yang paling membekas gitu Pak. Maksudnya ngomongnya nggak dengan bahasa yang baik. Kalau nggak boleh ngerekam Mas, Sugeng Rahayu juga beberapa kali. Cuman sebagian baik-baik ngomongnya. Mas sampun rekam sih, oke, yuk. Kita nggak bisa maksa, nggak apa-apa. Kalau aku misalnya ada 3 kru ya, yang mana nih yang paling baik? Nah itu yang aku ajak ngobrol, bener. Bener, sama kayak tips sampean yang tadi gitu. Kalau yang satu itu ya udahlah, biarin aja dia mungkin wataknya seperti itu. Tapi kalau watak kan nggak bisa diubah. Sama dia tuh akrab gitu sih. Terus kita juga harus ngerti kondisi Pak. Iya. Kalau bis malam kan nggak naik turun penumpang tuh di jalan. Beda kalau kita naik bis patas, dikit-dikit naik turun. Ya kalau bisa jangan lama-lama di depan. Iya benar-benar, kan tahu diri lah ya. Ya. Benar-benar. Ya lihat situ. Sugeng gitu. Pokoknya bis itu sibuknya setelah lepas agen terakhir ya. Iya, kalau bisa gitu. Dengan kecuali benar kata sampai tadi kalau kecuali udah kenal deket banget sama krunya. Setuju. Yang nih panutan nih, master nih teman-teman. Banyak ilmu nih hari ini, obrolan gokil. Banyak banget pasti. Oh, Pak, kemarin juga kita nge-share pertanyaan nih ke netizen. Boleh ya dibacain pertanyaan? Oke, teman-teman, sebelum ke sesi pertanyaan masih ada satu hal lagi yang mau saya tanyain ke Pak Givari. Kalau nggak salah, sampean itu akan nge-subscribe itu yang pertama ya? Pertama, fotonya hijau. Fotonya hijau itu. Nah, satu waktu tiba-tiba yang itu nggak ada tuh. Ganti, ya. Ganti. Apa yang terjadi, Pak? Nah, itu balik lagi ke masa SMA. Nggak kuliah. Awal ngerintis kan November 2017. Oke. Itu pakai channel pertama, Givari Aliza doang, nggak ada duanya. Nggak ada duanya. Nggak ada duanya. Polos. Terus fotonya hijau. Udah itu berjalan 1 tahunan, Pak. Nguploadin bis pulang pergi Pati Jakarta PP itu kan. Nah itu ceritanya kan ngajuin monetisasi Pak, iklan digantung Pak. Padahal udah memenuhi syarat semua. Penonton kurang apa? Penonton lumayan ratusan ribu, subscriber udah langsung lumayan lah pokoknya. Tapi digantung Pak ngajuin. Sama YouTube. Sama YouTube-nya. Ditolak enggak, di ACC enggak. Mending kalau ditolak kita bisa ngambil putusan. Bikin lagi. Dalam nih. Kalau yang ini dalam nggak? Digantung Pak. Terus? Malah enak itu. Yes. Awalnya aku pasrah Pak. Diam. Lanjut. Diam. Ayo Pak, tuh kan jadi lupa. Awalnya aku pasrah.
pasrah aja akhirnya? Apa namanya? Cuma iseng hobi, bukan orientasi AdSense lah maksudnya. Oke. Jalan sampai setahun tanpa AdSense. Tetap ngonten tapi. Tetap ngonten tanpa AdSense. Soalnya balik lagi niatnya bukan buat cari AdSense. Aduh, sayang banget. Karena mengonten bis pulang pergi trip pulang kampung. Oke. Cuma lama-kelamaan penontonnya makin rame, subscriber makin banyak, dan lihat teman-teman makin rame dapat AdSense. Jadi kayak ngerasa sayang gitu, Pak. Udah ngonten berat-berat, AdSense nggak ada, digantung pula nggak dia aja. Udah pasrah aku, Pak. Udah bikin, nggak ada solusi lain. Bikin channel baru, setahun berjalan itu. Sampai akhir 2018, trip terakhir Madukismo, perdana tol Trans Jawa sampai Semarang. Nggak ada niatan buat dilacak, diurus nih akun yang pertama. Nggak ngerti caranya aku, Pak. Oke. Pindah channel baru, dan alhamdulillah pindahnya itu nggak dari nol banget lah. Maksudnya Karena upload udah pada pertama, iya udah pada tahu alhamdulillah. Dan upload pertama lagi-lagi PO Haryanto. Tidak lain tidak bukan. HR152 Ramah Sinta dari Pati ke Jakarta. Oke. Dan ramainya tetap Alhamdulillah Makin. video pertama udah langsung rame. Pindahan ke diumumin dulu ya. diumumin pindah channel sini karena Aku tahu alasan teknis. Postingannya umum. Tahu. Karena aku kan ini penontonmu. Waduh. Gokil. Ya alhamdulillah jalan-jalan AdSense di ACC, ya, alhamdulillah dapat AdSense. Akhirnya sih konten yang pertama gimana? Nah, Nasibnya. pada suatu waktu kan aku udah pasrah nih channel pertama. Tiba-tiba jalan beberapa tahun di ACC, Pak. Udah berapa tahun? Iya, lah kenapa nggak dari dulu? Udah lanjut pindah. Udah lama juga ya. Iya, tapi ya gimana lagi? Karena channel yang baru udah melebihi, ya udah lanjut di channel Givari Aliza 2. Double dong penghasilan. Ya double kalau yang satu nggak jalan kan nol. Siapa yang mau nonton video lama? Oh. Nah terus Mm-mm. iseng nih, kan aku kadang ngetrip pendek buat selingan. Misal naik bis Solo Jakarta, Mm-mm. Semarang Solonya kan nggak ngonten nih buat channel utama. Mm-mm. Iseng tak konten pendek, Oh. tak masukin di channel lama buat apa ya? Biar hidup. Video selingan. Iya biar hidup. Biar hidup aja. Hunting, trip pendek, trip mania. Biar nggak dibilang akun mati. Iya. Gitu, Iya, Pak. iya. Oh, Cuman gitu, ya nggak seberapa hasilnya. Cuma buat channel buangan. Berapa Pak subscribernya Pak terakhir? Ingat nggak yang channel pertama? 50-an kayaknya. Banyak ya? Gede. Iya. Gila lu sayang banget. Jadi abis dari situ pindah ke Pindah. 2 itu banyak ya? Sorry 48. 48 ya 50 lah. Dijual aja Pak ke Nah itu ya. Jadi pensiunan tak? dijual aja ke doi Pak. Ke Palipka dijual. Nah itu sempat kepikiran Bayarin dijual. Pak. Hah? Boleh di Sempat kepikiran dijual. Oh. Ini ada investor. Cuman Bayarin masih- langsung tinggal jadi. Enak daripada Masih ngerasa sayang, Pak. Oh gitu ya. Sayang banget buat dijual. Soalnya nyimpan arsip-arsip zaman Pantura awal-awal kuliah sama buat ngupload. Segitunya ya penggemar bis. Iya, biarin jalan aja lah. Oke. Wah. Banyak banget nih penjelasannya, keren banget. Oke, ya udah langsung ke sesi pertanyaan kali ya. Oke. Karena kita dari jam 12 nih ngobrol. Sekarang jam 3 jam. Iya. Udah 4 jam. Pak, langsung pertanyaan ya Pak. Oke, Ini siap. ada beberapa pertanyaan yang masuk. Tapi sebagian itu udah kita obrolin ya tadi. Iya, ya. banyak yang kejawab sih kayaknya. Jadi pas lihat pertanyaan lah bingung. Tapi ada beberapa nih. Bentar. Aduh lupa lagi mana nih. Ini Pak. Kan masyarakat ya penonton lah kadang pasti ada yang kepo ya. Heeh. Apakah dari MNFLSY? Aduh ini namanya. nih. Apakah jadi YouTuber trip report bus jadi pekerjaan utama Mas Givari? Tolong dijawab. Oh, enggak. Enggak. Guys, selingan mengisi waktu luang. Wah. Weekend. Tapi mengisi waktu luangnya sultan deh. Wah, ya Ya kan? belajar masih Iya belajar. dong. Pak. Jadi Apaan Pak kerjaan itunya Pak? kerjanya, nah setelah lulus kuliah itu alhamdulillah penempatan kerja di Semarang. Di Semarang. Di- Anak stan. Ya, Ih, di gokil. sebuah- Jurusan apaan Pak? Stan Pak? Akuntansi. Akuntansi. Di penempatan di Semarang. Kalau lulusan stan ASN ya? Langsung. Ya, alhamdulillah. Ih. Keren. Anu,
ASN Pro. ASN Pro. Respect berarti ya. Respect. Oh gitu. Nah, cara ngaturnya gimana? Nah, ini yang jadi pertanyaan, kenapa kok touringnya ke situ aja Mas, pendek-pendek, jarang ke Kalimantan, Sulawesi, nggak kayak YouTuber lain. Ya karena ini ngisi waktu luang, bukan utama. Beda sama Mas Nugroho, Wildani, Andriawan yang full konten kreator bisa ke sana kemari. Kalau saya kan waktu luangnya cuma Sabtu Minggu, Pak. Sabtu Minggu. Jadi ya Jakarta, PP gitulah. Makanya berangkatnya sering dari Semarang, turun Semarang ya karena itu tadi bukan full konten kreator. Jadi mohon maaf teman-teman semua. Oke, Belum bisa kayak yang lain. belum ya. Belum. Nanti suatu saat kalau ini bisa aja ya. Waduh. Jangan lu gile. Di ini. Dapat di Semarang, kantornya di mana Pak? Daerah mana Pak? Ya disitulah. Oh di situ. Nih Pak, berarti cara ngaturnya pulang kerja jam berapa? Pulang kerja cuma jam 3-an. Jam 3 tuh udah ready tuh. Ready, kadang berangkat besoknya. Oh. Tergantung start dari mana, Pak. Oke. Kalau emang harus berangkat malam itu juga, saya biasanya naik dari Semarang, Kalibanteng, Kerapiak, Banyumanik. Kalau nggak ke dekat-dekat Kudus, Salatiga, Bawen. Oke. Biar bervariasi. Udah di setting nih. Abis ini ke sini sampai pulang kantor, sampai masuk kantor, dapat berapa trip? Di settingnya rutenya aja, Pak. Bisnya seringnya dadakan. Bahkan sampai sore itu belum tahu mau naik bis apa. Karena ngincer unit, Pak. Ngincer unit. Pantau? Pantau cocok berangkat. Nah, ini tagline beliau nih. Selain ojo lali ada teh. Keren. Branding sampean itu nyampe loh. Bener loh. Ini sebenarnya udah tagline dari teman-teman pecinta Sugeng Rahayu itu sih biasanya, pantau cocok mangkat. Gitu. Biasanya kan di terminal kan banyak jejer-jejer. Nah, kita nggak bisa ngincer nih mana yang kenceng, mana yang enggak. Kita lihat dulu, oh drivernya siapa, nopol berapa, baru kita naik gitu. Nah, tak bawa ke bis malam, bis akap. Oh. Seringnya dari Poris, Pak. Seringnya? Apa? Dari Poris. Kalau pulang ke Semarang, belum tahu naik bis apa, paling gampang ke Poris udah. Situ lengkap ya? Lengkap, banyak banget. Jadi kalau di YouTube saya sering opening itu belum tahu mau naik bis apa. Siap. Habis itu baru, ini menarik. Ya udah pesan tiket. Dadakan ya? Dadakan. Kalau dari timur seringnya itu nanya dulu jatah ini bisa apa, jatah rute ini bisa apa gitu. Kan kebetulan ada teman-teman yang jadi agen, pengurus, kru kan ngerti. Wow. Gitu. Ada lagi dari DRMA.ADY. Oh, pada singkat namanya. Masih jadi Haryanto Mania nggak? Oh, masih dong. Masih ya? Masih. Setia ya? Setia gimana pun kondisinya. Kayak dia nih. Kenapa? Fans MU. Waduh. Gimana pun Setia, kondisinya mau gini. Tetap. Kalau kalian sukanya apa sih? Barca? Akhir-akhir ini udah nggak terlalu ngikutin sih, cuman Nggak deh, satu. Barca sama Chelsea. Barca sama Chelsea. Iya. Wah, semalam ngalahin saya. Iya dong. Selamat ya. Selamat. Lanjut ya Pak. Berarti Haryanto Mania masih ya? Masih, karena emang bawaan dari balik lagi zaman SMA sampai sekarang. Cuman emang akhir-akhir ini jarang naik karena ya terlalu banyak pilihan bis lain. Sejak tinggal di Semarang kan makin banyak pilihannya, Pak. Oke. Biar nggak kontennya itu aja. Dari ibu kota ya? Explore. Ibu kota Jawa Tengah, Semarang lebih banyak. Kalau seneng Haryanto mah masih, meskipun sekarang kondisinya emang agak menurun, nggak sebaik dulu ya. Semoga bangkit lagi ya. Semoga bangkit lagi Haryanto Amin. Mas JGB. Berikutnya dari RMAP Kakser. Susah. Rian Mahendra. RM. Iya, dari asli susah. Nih Pak, Mas, nggak ngetrip dari Pati lagi Mas? Bener? Ya, kalau ngetrip dari Pati lagi emang nggak sesering dulu ya. Balik lagi Pak, udah tinggal di Semarang. Mau ke Pati juga 2 jam dulu. Jadi lebih sering ke sekitaran situ. Kalau nggak, explore jalur berangkat hari Sabtu tuh. Kemana? Ponorogo, Surabaya, Malang, Jogja, mana gitu. Oke. Biar lebih bervariasi. Ntar diprotes lagi Pak kalau ngetrip dari Pati terus. Mas kok itu aja naik. Iya. Netizen emang ya, pada protes lagi. Ya kita tidak bisa menyenangkan semua orang Pak. Wah itu paling bijak sih. Tapi orang rumah suka nyariin nggak sih? Orang tua gitu Ya, nanyain. enggak, Pak. Iya cuma nanyain kemana gitu. Udah.
Masih pada sehat tapi ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, satu lagi kali ya. Iya, boleh. Tapi ini aneh deh pertanyaannya. Dari Heri Suha. Wah, ini. Pernah bikin trip report ke Madura nggak sih? Pernah sekali. Sekali? Iya. Lah, masa sih dari Iya. sekian tahun itu? Iya, sekali. Dan tahu nggak ke Madura naik apa? Naik apa, Pak? Wow, bis idola dong. Lagi-lagi Haryanto. Bener. Naikin dari mana, Pak? Sumenep. Bukan karena nggak mau lagi ya. Karena emang jauh banget Sumenep itu. Oh, Dari Surabaya ujung masih ya? 5 jam, ya Allah. Maksudnya effort banget gitu loh. Sementara masih banyak daerah lain yang pengen dicoba, masih banyak bis lain pengen coba. Jadi sebenarnya pengen lagi ke Madura itu, cuman waktunya yang terbatas. Oh gitu. Madura sekali ya? Itu yang Sekali. kapan, Pak? HR 009 Zula. Udah lama sih rute Sumenep Merak, rute terjauhnya PO Haryanto. Oh ya? Ya, Haryanto terjauh tuh Merak tuh Menep. Merak Sumenep. Ujung ke ujung ya? Ujung ke ujung, Pak. Mantep tuh. Drivernya masih kenal sampai sekarang. Oh ya? Pak Hamdan. Paham dah. Iya. Nah, itu salah satu efek sering samping driver, Pak. Jadi ke bawah silaturahmi, kenal sama driver, pindah sini masih kenal, masih ketemu di jalan, ketemu di terminal masih menyapa gitu, Pak. Iya. Berarti itu apa? Kenal sama kru. Kayak di Kudus aku kan pernah sama sampean juga tuh. Disapa semua, Pak. Kenal semua. Siap. Wah, artis emang beda ya. Ya nggak semua lah, Pak, sebagian. Kebetulan sekarang udah nggak kayak dulu kan, udah sebagian pada pindah-pindah ya, Pak. Jadi nggak, sebagian udah lupa lah, banyak driver baru juga. Wow. Ada lagi yang mau disampaikan nggak? Apa ya? Ya. Ada yang ketinggalan nggak, Pak? Pesan mungkin. Oh, pesan. Nah, ini pesan buat teman-teman penggemar bis. Apa, Pak? Pesannya? Buat penggemar bis, jangan fanatik berlebihan. Hei. Ya. Kenapa emang ya? Boleh mengkritik tapi jangan menghujat. Hei. Akhir-akhir ini di sosmed itu sering, Pak. Apa? Sering di sosmed kita jumpai. Kesannya ngehujat, maniak garis keras gitu loh. Ini nggak cuma PO bis ya, karoseri juga ya. Sampean pernah denger nggak? Ini ya kayak Ini karoseri, ini lovers gitu. Wah, isinya hujat-hujatan semua. Kayak gitu udah terlalu biasanya. jauh ya. Nyari muka, nyari traffic lah rame-rame. Kayak gitu nggak usah diladenin. Sering hujat sana hujat sini ya. Kalau emang kritik ya pakai jalur yang benar gitu. Nggak usah pakai cara-cara menghujat. Terus kalau jadi penggemar juga jangan fanatik berlebihan, ngebela PO udah kayak bela agama, Pak. Iya ya. Gokil sih. Iya. Ya kalau emang ada dikritik orang ya diterima buat masukan. Kayak aku penggemar suka sama Haryanto. Dibilang Haryanto menurun ya. Ya emang kayak gitu adanya. Iya. PR juga. Gak usah baper banget. Iya, emang. Kita terima lah. Siap. Oke, Pak Givari seneng banget udah bisa datang ke sini. Alhamdulillah. Padahal kan banyak kerjaan ya, cuman yang lain di cancel demi ke jelas ngetem. Gokil. Makasih banyak. Sukses selalu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Oke. Sukses selalu. Halo teman-teman. Halo. Sampai jumpa teman-teman. Jos. PO ngetem. Anda puas. Kami malas. Parah banget.